Drama ini dimulai di mana tabib istana memeriksa kesehatan raja. Dia memberitahu Ibu Suri dan Ratu bahwa raja menderita sakit keras, mengalami neuroglikopenia, yaitu penurunan fungsi saraf otak. Usai ini, Ibu Suri mengatakan kepada Ratu Min satu-satunya cara menyelamatkan kerajaan yaitu melangsungkan pernikahan putra mahkota Pangeran Sin dan mengangkatnya menjadi raja. Saat di sekolah, Pangeran Sin datang dengan pengawalan ketat dari pengawalnya. Semua gadis di sekolah memujanya karena ketampanannya. Suatu ketika, Sin mengganti sepatunya dengan sepatu olahraga berwarna putih. Wanita bernama Chaegyeong yang merupakan siswa jurusan kesenian membawa ember berisi air kotor. Dia tidak sengaja menabrak Sin, sehingga membuat sepatu putih Sin basah dan kotor. Chaegyeong berusaha meminta maaf dan berupaya membersihkan sepatunya. Sin menendang sepatu olahraganya karena Chaegyeong memerintahkannya untuk membuang sepatunya. Di waktu berikutnya, Chaegyeong diam-diam melihat Sin sedang bersama dengan Hyorin di ruang kelas. Sin mengungkapkan bahwa dia ingin menikah dengan Hyorin, terlepas pihak kerajaan ingin menikahkannya dengan pilihan orang tuanya. Namun, Hyorin mengatakan dia tidak ingin merusak persahabatan mereka dengan hal semacam ini, dan dia ingin mewujudkan mimpinya menjadi penari balet terkenal. Jika menjadi seorang putri, dia harus menyerah pada semua mimpinya. Seketika mereka berdua melihat Chaegyeong. Usai mendengar handphone Chaegyeong berbunyi, Sin keluar bertanya kepada Chaegyeong apakah dia mendengar pembicaraan mereka tadi. Namun Chaegyeong mengatakan dia tidak mendengarnya. Tetapi Chaegyeong tahu dia ditolak oleh Hyorin. Segera Sin kaget menyadari Chaegyeong mendengar semua pembicaraannya. Hal ini segera membuat Chaegyeong bergegas kabur. Sementara itu orang tua Chaegyeong kedatangan tamu dari kerajaan. Mereka menyinggung mengenai janji yang telah dibuat oleh Raja Songjo dengan kakek Chaegyeong yaitu Tuan Sin. Mereka menunjukkan cincin dan separuh potongan medali. Pihak kerajaan mengatakan pasangan cincin dan potongan medali lainnya disimpan oleh Tuan Sin. Jadi mereka menunggu keluarga Sin untuk datang ke istana guna menyatukan cincin dan medali itu. Dalam perjalanan pulang, Sin yang berada di dalam mobil melihat Chaegyeong, sehingga dia meminta pengawalnya untuk berhenti. Sin menghampiri Chaegyeong, mengancamnya untuk tidak menyebarkan apa yang sudah didengar Chaegyeong sebelumnya di ruang kelas. Di kerajaan, Ratu kurang setuju dengan pernikahan Sin, sebab Sin sama sekali tidak mengenali gadis itu. Ibu Suri lalu memperlihatkan surat peninggalan suaminya. Dalam surat itu tertulis bahwa Kaisar ingin menjodohkan pangeran dengan putri dari keluarga Tuan Sin, untuk membalas jasa keluarga Tuan Sin yang telah menyelamatkan nyawanya. Di Inggris, Pangeran Liyul dan ibunya tinggal di sana. Ibunya mengatakan bahwa Pangeran Sin akan segera menikah. Liyul sendiri merupakan sepupu dari Pangeran Sin. Ibu Yul mengatakan bahwa ayah Sin sakit-sakitan, sehingga pihak kerajaan ingin menikahkan Sin segera untuk mengangkatnya menjadi raja berikutnya. Suatu ketika ayah Chaegyeong sibuk mencari cincin milik kakek Chaegyeong. Chaegyeong ingat di mana dia melihat cincin itu. Cincin itu dijadikan ganjalan meja. Ayah Chaegyeong merasa senang sebab cincin itu ditemukan, begitu juga dengan ibu Chaegyeong. Di istana, Sin memutuskan untuk menyetujui pernikahan itu. Namun, dia terkejut saat melihat foto calon istrinya itu Chaegyeong. Sementara di rumah, Chaegyeong menolak perjodohan itu. Dia ingin mengembalikan cincin dan medali tersebut dan mengatakan kepada pihak kerajaan bahwa dia tidak ingin menikah dengan pangeran. Chaegyeong juga mengatakan bahwa bagaimana dia bisa menikah dengan seseorang yang mencintai wanita lain. Ini tentu saja membuat keluarga Chaegyeong terkejut. Chaegyeong melanjutkan bahwa dia telah melihat dan mendengar sendiri jika pangeran melamar gadis pujaannya. Saat di sekolah, Hyorin berbicara dengan Sin. Hyorin mendengar kabar bahwa Sin akan menikah. Hyorin merasa yakin itu adalah dirinya, namun Sin mengatakan calon istrinya bukan Hyorin, melainkan wanita lain yang juga berada di sekolah mereka. Tentu, ini membuat Hyorin terkejut. Di waktu berikutnya, keluarga Chaegyeong dikejutkan kehadiran rentenir yang akan menyita barang-barang mereka, sebab belum melunasi hutangnya. Mereka menempeli label penyitaan pada barang-barang mereka. Bahkan, mereka menempelkan label itu ke dahi ayah Chaegyeong. Hal ini membuat ayah Chaegyeong tersinggung, berusaha melawan mereka. Namun dia justru jatuh tersungkur. Ibu Chaegyeong melawan sehingga terjadi keributan. Chaegyeong berteriak berusaha melindungi orang tuanya yang hendak diserang. Seketika utusan dari istana datang untuk menjemput Chaegyeong, sehingga keributan pun berhenti. Chaegyeong kemudian dibawa ke istana, dia dibawa ke sebuah ruangan dan diminta menunggu ratu di tempat itu. Sebelum itu, salah satu dari pihak kerajaan memberitahu peraturan kepadanya yaitu Chaegyeong tidak boleh memandang mata ratu, tidak boleh memotong pembicaraan ratu, dan harus memanggil ratu dengan yang mulia ratu.
Saat di dalam, Chae-gyong tanpa sengaja menjatuhkan teh di hadapannya yang mengotori roknya. Segera Ratu masuk ke dalam ruangan. Dia menyatukan potongan medali yang dibawa Chae-gyong dengan milik kerajaan. Chae-gyong kemudian menuturkan persetujuannya untuk menikah dengan pangeran, demi membantu kesulitan yang dialami kedua orang tuanya. Mendengar kejujuran Chae-gyong, tentu saja ini membuat kesan buruk di mata Ratu. Ibu Suri masuk ke ruangan. Chae-gyong mengatakan roknya terkena tumpahan teh yang disajikan oleh pihak kerajaan. Ibu Suri kemudian bertanya mengapa Chae-gyong menyetujui lamaran itu. Chae-gyong mencoba menjelaskan dengan bahasa formal. Ibu Suri mengatakan kepada Chae-gyong untuk memakai bahasa biasa yang dia gunakan. Di waktu berikutnya, di luar rumah, Chae-gyong melihat berita di surat kabar mengenai pernikahannya dengan Pangeran Shin. Ia merasa kesal sebab beritanya begitu cepat menyebar dan merasa lemas saat melihat fotonya ada di surat kabar. Esok harinya, rumah Chae-gyong dipenuhi wartawan yang ingin mewawancarai Chae-gyong terkait pernikahannya dengan Pangeran Shin. Chae-gyong yang baru bangun tidur berjalan keluar. Alhasil, para wartawan mengambil gambarnya. Chae-gyong tersadar, dia segera berlari ke dalam. Melihat wajahnya kecermin mendapati raut wajahnya yang nampak berantakan. Tentu ini membuat Chae-gyong merasa malu. Di istana, Ibu Suri tertawa melihat wajah Chae-gyong yang baru bangun tidur di surat kabar, yang menjadi halaman utama. Ratu tidak suka dengan berita itu, namun Ibu Suri mengatakan dia suka dengan kepolosan Chae-gyong. Sementara itu di bandara, Yeol baru saja sampai di Korea. Sementara itu Hyorin hendak berangkat ke luar negeri untuk kompetisi baletnya. Mereka terpaku dengan berita persiapan pernikahan Chae-gyong dan Pangeran Shin. Hyorin ditabrak oleh seseorang yang membuat handphonenya jatuh. Yeol mengambil handphone Hyorin, mendapati foto Shin dengan Hyorin. Kemudian HP Hyorin mati. Hyorin mengambil handphonenya lalu bergegas pergi. Yeol tiba di istana. Dia melihat foto mendiang ayahnya. Yeol menangis sebab mengingat ayahnya yang sudah meninggal. Ibu Suri kemudian merasa senang melihat Yeol kembali. Ibu Suri mengatakan dia tidak pernah melupakannya. Dia bertanya di mana ibunya. Mendengar ini, Ibu Ratu tampak terkejut mendengarnya. Di sekolah, Shin berbicara dengan Chae-gyong. Shin tidak suka dengan penampilan Chae-gyong. Chae-gyong mengatakan Shin mempunyai gadis yang dia sukai. Mengapa dia mengatakan kepada orang tuanya menyetujui pernikahan dengannya? Shin mengatakan kepadanya Chae-gyong tidak tahu apa-apa. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Chae-gyong, itulah mengapa dia menikahinya dan membiarkannya terjebak di dalam istana. Chae-gyong tentu saja marah. Namun Shin mengatakan kepadanya untuk memperbaiki sikap dan menaikkan derajatnya jika ingin menjadi istrinya. Chae-gyong yang marah mencoba menendang Shin, namun dia justru terpleset dan jatuh. Yeol tiba di sekolah sebagai anak baru. Saat itu dia bertemu dengan Chae-gyong yang sedang berlari dari kejaran gurunya sebab memakai celana olahraga. Yeol bertanya di mana kantor jurusan kesenian. Chae-gyong melepas celana olahraganya menyebutkan berada di lantai 2. Usai itu, dia bergegas meninggalkan Yeol. Dia tidak sempat mengambil celananya sebab gurunya semakin mendekat. Yeol dihadang oleh utusan kerajaan, memintanya untuk pulang. Sebab pihak kerajaan memintanya untuk segera mempersiapkan pernikahannya. Saat di ruang kelas, guru mengumumkan siswa baru yang tidak lain adalah Pangeran Yeol. Ini tentu saja membuat anak-anak perempuan berteriak histeris. Usai ini, Yeol berbicara dengan Shin. Mereka berbicara mengenai masa kecil mereka saat masih tinggal bersama. Yeol menyinggung mengenai pernikahan Shin dan mengungkapkan bahwa Chae-gyong wanita yang imut. Shin mengatakan Chae-gyong wanita yang norak. Shin bertanya kepada Yeol apakah dia telah bertemu dengan Chae-gyong, mengingat dia satu kelas dengannya. Shin bingung, dia lalu memperhatikan foto Chae-gyong dan menyadari dia pernah bertemu dengannya. Di waktu berikutnya, pagi harinya, Chae-gyong bersiap untuk pergi ke istana. Dengan wajahnya yang cantik mengenakan pakaian hanbok, Chae-gyong merasa sedih harus meninggalkan keluarganya. Segera utusan dari kerajaan menunggunya. Ini membuat ayah Chae-gyong menangis. Dan ibu Chae-gyong berusaha menghibur suaminya. Chae-gyong berkata bahwa dialah yang memilih jalan ini. Jadi dia yang akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Dan meminta keluarganya untuk tidak khawatir. Saat memasuki mobil, banyak orang-orang menyaksikan momen bersejarah ini. Di kerajaan, dua orang dayang masuk sambil membawa bertumpuk-tumpuk buku di dekat Chae-gyong. Dayang kepala Choi Sang-gung mengatakan bahwa dia harus mempelajari semua buku itu. Chae-gyong terkejut, namun dia harus melakukannya. Sementara itu, Ibu Suri memandangi foto keluarganya dan bertanya pada salah seorang kepala dayang senior bernama Seo Sang-gung. Apakah ada kabar dari Ibu Yeol, yaitu Hye-jong? Seo mengatakan Ibu Yeol harus menyelesaikan sesuatu di Inggris, jadi dia belum bisa pulang sekarang. Raja menanyakan mengenai perkembangan pendidikan Chae-gyong kepada Ratu.
Ratu mengatakan pendidikannya sudah dimulai, namun susah untuk mendidik Chaegyeong menjadi seorang putri. Namun, Raja mengatakan untuk mendidik Chaegyeong pelan-pelan saja. Shin mengunjungi Chaegyeong. Shin memberikannya tas kecil berisikan permen, mengatakan itu dari Yeol. Chaegyeong mengatakan dia tidak mengenal Yeol, meskipun dia sudah pernah bertemu dengannya. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa ada satu hal yang dia minta saat mereka menikah. Dia meminta istana Changdok untuk mereka, sehingga bisa menjauh dari para tetua. Jadi jika suatu saat Chaegyeong ingin mengunjungi orang tuanya sebulan sekali, mereka tidak akan tahu. Chaegyeong menghentikan ucapan Shin. Chaegyeong mengatakan Shin tidak perlu membuat dirinya merasa nyaman di istana. Shin yang jengkel meremas kertas catatannya dan mengatakan itu semua adalah ide Yeol. Jelas ini ide Shin, hanya saja dia gengsi mengatakannya. Di waktu selanjutnya, upacara pernikahan siap dilaksanakan. Ibu Suri dan Ratu menyaksikan lewat TV bersama para dayang. Seo mengatakan upacara ini seperti pembukaan Piala Dunia di Korea tahun 2002. Ibu Suri tidak menyadari begitu banyak orang menyaksikan pernikahan ini. Ratu mengatakan ini karena Pangeran Shin memilih gadis yang bukan dari kalangan istana. Usai ini, Shin dipertemukan dengan kedua orang tua Chaegyeong. Chaegyeong kemudian dibawa untuk dipertemukan dengan Shin. Shin memandangi istrinya. Dia menyadari Chaegyeong terlihat cantik. Shin dan Chaegyeong kemudian diarak keliling kota dengan kereta, disambut begitu banyak warga yang antusias menyaksikan upacara pernikahan mereka. Setelah menjalani serangkaian upacara pernikahan, Shin dan Chaegyeong tiba di istana dengan kelelahan. Seketika, Choi Sang-gung masuk ke ruangan untuk memimpin upacara minum arak mereka berdua. Dia bersama kedua dayang terkejut melihat keduanya tertidur. Choi Sang-gung pun membangunkan mereka, mengatakan bahwa upacara pernikahan mereka belum berakhir. Mereka kemudian melaksanakan upacara Tongne yang berarti awal malam pertama bagi pasangan suami istri. Namun dikarenakan mereka masih di bawah umur, maka upacara itu akan dilaksanakan ketika mereka sudah beranjak dewasa. Usai ini, Chaegyeong bertanya kepada Shin, apakah benar yang dikatakan Choi Sang-gung bahwa mereka akan tidur di ruangan yang terpisah? Shin membenarkan itu, dan dia berkata padanya bahwa dia akan pergi. Chaegyeong mengeluh pada Shin sebab meninggalkannya sendirian. Shin kemudian menghampiri Chaegyeong mengulurkan tangannya. Shin menyebutkan Chaegyeong sebagai teman. Chaegyeong yang kesal menjabat tangan Shin, kemudian menggigitnya hingga membuat Shin berteriak kesakitan. Mendengar ini, dayang-dayang segera pergi menemui mereka untuk menghentikan pertengkaran ini. Para dayang membawa Shin keluar, sementara Chaegyeong termenung sendirian di kamar itu. Chaegyeong kecewa dengan perlakuan Shin tadi, sebab dia ingin lebih mengenal Shin. Di hari berikutnya, Yeol menerima telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan dia menyaksikan upacara pernikahan Pangeran Shin di TV. Ibunya mengatakan dia akan meninggalkan Inggris menuju Korea. Ibu Yeol juga mengatakan kepadanya untuk bersabar. Mereka akan melakukan balas dendam sebab telah membuat mereka menderita. Sementara mereka hidup dengan nyaman. Dia menambahkan kepada Yeol untuk tidak khawatir. Di Thailand, Hyorin menggenggam erat sepatu baletnya. Usai mendengar berita pernikahan Shin dengan Chaegyeong di TV kamarnya. Chaegyeong dan Shin menghadap Raja, Ratu, dan Ibu Suri. Shin menuntut permintaan yang dijanjikan oleh orang tuanya sebelum menikah. Dia dan Chaegyeong ingin pindah ke istana Changdok. Namun Ratu mengatakan butuh waktu setahun setengah untuk memperbaiki istana itu, sehingga mereka harus bersabar dulu untuk beberapa tahun ini. Shin tidak suka harus menunggu. Shin yang marah menarik Chaegyeong pulang ke kediaman mereka. Ibu Suri memarahi Ratu sebab dia telah berjanji pada Shin untuk menyetujui kepindahan Shin ke istana Changdok, agar Shin setuju dengan pernikahan. Ratu meminta maaf kepada Ibu Suri atas tindakannya itu. Ratu menambahkan ini karena Raja yang mengizinkan Shin bersekolah di luar lingkungan istana. Sementara Raja mengatakan ini karena Ratu yang selalu keras kepala dan memutuskan semua sendiri hingga membuat Shin menjadi arogan. Melihat ini, Ibu Suri menjadi pusing. Chaegyeong menemui akuntan istana. Chaegyeong telah mendapatkan tabungan dari kerajaan. Akuntan mengatakan semua uang yang dibutuhkan Chaegyeong akan segera ditransfer. Usai akuntan pergi, Chaegyeong membuka buku tabungannya. Dia terkejut melihat jumlahnya dan merasa kegirangan. Esok hari tiba di sekolah, Chaegyeong dihampiri Yeol yang mengembalikan celana olahraganya. Chaegyeong menyadari bahwa Yeol adalah murid pindahan. Sementara itu Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin dia mencurahkan kesedihannya yang hanya menuruti apa yang dia sukai. Namun itu sudah berakhir sekarang. Hyorin bertanya kepada Shin apakah dia ingin tetap bermain dengannya. Hyorin menambahkan dia tidak akan mencampuri hidupnya. Di kelas, Chaegyeong dikejutkan oleh teman-temannya yang memberikan selamat atas pernikahannya.
Ini membuat Chaegyeong merasa terharu. Di waktu selanjutnya, Yeol bertemu lagi dengan Hyorin di toko bunga. Mereka saling menyapa. Usai ini, Yeol pergi ke bandara untuk menjemput ibunya. Saat bertemu ibunya, Yeol memberikan karangan bunga kepada ibunya itu. Yeol dan ibunya kemudian makan di sebuah tempat mewah di Imperial Palace. Di tempat yang sama, di ruangan atas, Hyorin menemui gurunya. Namun gurunya masih marah kepadanya sebab menolak tawaran beasiswa yang didapatnya di Thailand waktu itu. Hyorin meminta maaf. Guru baletnya bertanya apakah dia benar-benar menyesal. Hyorin menjawab ya, dan berjanji akan belajar balet lagi dan kembali secepatnya. Saat di luar, Hyorin melihat Yeol bersama ibunya. Dia pun menyapanya. Tiba-tiba, guru balet Hyorin keluar dan terkejut melihat ibu Yeol. Guru Hyorin menyapa ibu Yeol sebab masih awet muda seperti dulu. Sebelum pergi, ibu Yeol meminta guru Hyorin untuk merahasiakan kedatangannya ke Korea. Hyorin yang penasaran bertanya kepada gurunya siapa mereka. Guru Hyorin mengatakan ibu Yeol harusnya jadi ratu seandainya saja suaminya tidak mengalami kecelakaan dan meninggal. Usai meninggal, Yeol dan ibunya mengasingkan diri ke Inggris. Suatu ketika, Chaegyeong melihat Shin berbicara di telepon dengan Hyorin. Dia melihat Shin tertawa dengan bahagia. Chaegyeong masuk ke dalam, menatap Shin dengan sedih. Bertanya-tanya mengapa Shin tidak pernah tertawa sesenang itu ketika bersamanya. Chaegyeong menghibur diri menghubungi keluarganya. Mereka senang mendengar Chaegyeong menghubungi mereka. Akan tetapi, Chaegyeong masih merasakan kesedihan, merasa kesepian, dan hatinya terasa hampa. Chaegyeong keluar dari kamarnya melihat Shin yang termenung di pintu kamarnya memeluk teddy bear kesayangannya. Chaegyeong masih bertanya-tanya apakah Shin tidak bahagia sebab tidak bisa menikahi orang yang disukainya. Di waktu selanjutnya, Shin dan Chaegyeong sarapan berdua. Shin berbicara di telepon. Saat selesai, Chaegyeong bertanya apakah itu Hyorin. Shin mengiyakan. Chaegyeong mengatakan dia tak apa jika Shin menghubungi Hyorin. Namun, Shin merasa tersinggung dengan ucapan Chaegyeong. Shin lalu mengatakan bahwa dia tahu Chaegyeong menikahinya karena uang. Hal ini tentu saja membuat Chaegyeong menangis. Dia mengatakan bahwa memang benar dia menikahinya karena uang. Chaegyeong bertanya apakah dia merasa puas. Chaegyeong menambahkan bahwa dia merasa senang melihat buku tabungannya. Namun sejak Shin melabelinya sebagai perempuan matre, dia mungkin akan menguasai seluruh hartanya dan membantu keluarganya yang miskin. Chaegyeong bergegas ke kamarnya dengan menangis. Kedua dayangnya dan asisten Shin memandang dengan sedih. Esok harinya, saat pulang sekolah, Shin mendapat laporan dari para pengawalnya bahwa Chaegyeong tidak ditemukan di mana-mana. Ternyata, Chaegyeong dan ketiga sahabatnya menikmati tteokbokki dan mereka merasa senang. Saat itu, Yeol juga ikut bergabung bersama mereka. Yeol merasa aneh sebab ini pertama kalinya memakan tteokbokki. Di waktu berikutnya, orang tua Chaegyeong datang dan bertemu dengan Ibu Suri, Raja dan Ratu. Keduanya menunggu kehadiran Chaegyeong, namun Chaegyeong tidak muncul juga, sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Sementara Chaegyeong gelisah dalam belajarnya sebab dia tahu orang tuanya datang berkunjung. Namun Choi Sang-gung menahannya sebab Chaegyeong tidak konsentrasi dalam belajar. Usai belajar, Chaegyeong segera pergi ke kamarnya. Namun yang ditemukan hanyalah kimchi buatan ayahnya yang sangat disukainya. Tentu saja ini membuat Chaegyeong sedih sebab tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Chaegyeong menemui Shin. Dia sangat marah sebab membiarkan kedua orang tuanya pergi begitu saja tanpa mempertemukan dia dengan mereka. Namun pengawal Shin mengatakan mereka tidak tahu jika mereka pergi. Pangeran juga merasa tidak nyaman jika dia tidak berada di sampingnya. Sehingga Pangeran Shin menunggunya selesai belajar untuk bertemu dengan orang tua mereka. Hari ulang tahun Shin tiba. Saat itu Chaegyeong merasa cemburu melihat kedekatan Shin dengan Hyorin. Namun Chaegyeong tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Ibu Yeol kehadiran tamu yang merupakan teman dekat ayah Yeol. Mereka merencanakan membuat skandal mengenai keluarga istana yang akan membuat mereka malu, sehingga mereka bisa merebut tahta dari tangan mereka. Hyorin menghadiahi Shin MP3 player. Tentu saja Shin merasa senang, sementara Chaegyeong menghadiahi Shin sepasang sepatu. Di waktu selanjutnya, Shin asik mendengar MP3 barunya. Chaegyeong mencoba duduk di sebelah Shin, namun Shin tidak memperdulikan mereka. Shin membuka kembali hadiah Chaegyeong dan membelai dengan lembut hadiah sepasang sepatu yang diberikan olehnya. Namun dia segera terkejut ketika Hyorin datang dan duduk di sampingnya. Hyorin kecewa sebab melihat MP3 darinya tergeletak begitu saja di samping Shin. Hyorin bertanya apakah Shin sudah menggunakan MP3 darinya. Shin mengatakan belum. Hyorin lalu memasangkan earphone di telinga Shin dan mereka mendengarkan musik berdua.
Namun mereka tidak menyadari wartawan mengambil foto kemesraan mereka. Di hari berikutnya, Chaegyeong dan Yeol bermain di istana belakang. Yeol mengajarinya berbagai puisi. Chaegyeong merasa sangat senang sebab dia bisa menghafalnya dengan mudah. Selanjutnya, Shin dan Chaegyeong menikmati teh lili di pavilion bersama Ibu Suri, Raja dan Ratu. Tiba-tiba, Ibu Suri melafalkan puisi. Mereka saling menyambung puisi itu, hingga tiba akhirnya Chaegyeong melakukannya. Chaegyeong menyambung puisi itu dengan mudah. Shin pun takjub mendengarnya. Tidak menyangka Chaegyeong bisa melakukan itu. Saat di sekolah, Chaegyeong berterima kasih kepada Yeol sebab telah mengajarkan puisi kemarin, ia membuat kagum Ibu Suri. Di waktu selanjutnya, Shin bermain Kyokpa bersama Chaegyeong. Kyokpa hampir sama dengan golf. Ibu Suri menyaksikan mereka dari atas bersama Raja dan Ratu. Ibu Suri senang melihat kebersamaan mereka berdua. Sementara di tempat lain, Hyorin sedang berkuda. Dia merasa sedih sebab teringat Shin. Kini Shin sudah jarang datang untuk latihan berkuda. Shin dan Chaegyeong kemudian menghadiri acara pembukaan museum seni. Chaejun, adik Chaegyeong, melihat saudaranya itu di TV segera memanggil ayahnya. Ibu mereka pun bergabung, mereka menyaksikan bersama dengan senang. Saat Shin dan Chaegyeong berfoto bersama, seseorang melempar Shin dengan telur. Tentu saja semuanya terkejut melihat kejadian ini. Chaegyeong berusaha melindungi suaminya, sementara para wartawan sibuk untuk mengambil momen ini untuk dijadikan berita. Di istana, Raja menjadi marah terhadap para pengawal. Pengawal meminta maaf dan mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah turun tangan. Hyorin dan guru baletnya datang ke acara pembukaan tempat latihan yoga baru yang ternyata dikelola oleh Ibu Yeol. Guru Hyorin memperkenalkan pada Ibu Yeol mengenai siapa Hyorin. Mereka ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu balet. Usai ini, Antek Yeol menyerahkan beberapa foto Hyorin bersama Shin saat di pesta ulang tahun Shin. Alhasil, Ibu Yeol mengundang Hyorin datang ke tempat latihan yoganya. Ibu Yeol meminta Hyorin untuk datang setiap hari agar mereka lebih akrab. Hyorin tentu saja menjadi senang. Ibu Yeol lalu mengungkapkan bahwa Hyorin seperti dia di masa lalu. Dia menyerah pada mimpinya terhadap balet untuk menjadi seorang putri mahkota. Malam harinya, pesta untuk menyambut pasangan baru di istana yaitu Shin dan Chaegyeong sedang berlangsung. Segera keluarga kerajaan dikejutkan kehadiran Yeol dan ibunya yang membuat para wartawan datang meliput. Ibu Yeol memberi hormat kepada Ibu Suri yang sangat terkejut melihat kedatangannya. Namun, Ratu terlihat merasa cemas dengan kehadiran Ibu Yeol. Saat di pesta, Shin memaksa Chaegyeong untuk berdansa dengannya. Sehingga Chaegyeong melakukannya, para tamu memberikan tepuk tangan yang meriah. Yeol memandang mereka dengan penuh kecemburuan. Ibu Suri dan Ibu Yeol membicarakan mengenai masa lalu yang merenggut nyawa ayah Yeol. Ibu Suri mengatakan agar Ibu Yeol melupakan masa lalu dan berpikir mengenai masa depan mereka. Ibu Yeol menanyakan mengenai kesehatan Ibu Suri, namun Ibu Suri mengatakan sejak melihat keadaan raja yang membaik, dia merasa lebih baik. Kemudian kembang api dinyalakan. Para tamu merasa terhibur. Chaegyeong masuk ke dalam kerumunan saat melihat kembang api. Tanpa menyadari, Chaegyeong menabrak raja. Chaegyeong meminta maaf dan kemudian menyadari Chaegyeong kehilangan sepatunya yang hilang sebelah. Tiba-tiba, seorang mengambil sepatu itu, kemudian memakaikan sepatu itu ke kaki Chaegyeong. Dia itu adalah Shin. Melihat Shin yang romantis pada Chaegyeong membuat para tamu bertepuk tangan. Chaegyeong jelas tersipu malu, sementara Yeol terlihat kecewa. Di waktu berikutnya, Hyorin teringat kenangan masa lalunya, di mana dia pernah pergi berdua dengan Shin naik kereta api. Shin terlihat senang dan Hyorin juga senang sebab bisa melihat Shin setiap saat. Di istana, Chaegyeong menjahit sesuatu. Dia membuat bantalan besar yang terdapat foto Shin yang tersenyum di satu sisi, dan sisi lain foto Shin yang marah. Chaegyeong membawa bantalan itu kepada Shin, namun Shin terlihat cuek. Shin bertanya kepada Chaegyeong mengapa dia membuat boneka itu. Sementara dia masih belum menyelesaikan pelajarannya. Tentu Chaegyeong menjadi kesal, dia pun pergi ke kamar. Di kamar, Chaegyeong melampiaskan kekesalannya pada boneka Shin. Dia memukuli bantal itu seakan itu adalah Shin. Sementara Shin justru membidikkan kameranya ke arah Chaegyeong yang sedang marah. Esok harinya, Shin dan Chaegyeong berkunjung ke rumah orang tua Chaegyeong. Mereka disambut dengan bahagia oleh orang tua Chaegyeong. Sementara di depan rumah, wartawan sibuk meliput mengenai keberadaan keduanya di rumah orang tua Chaegyeong. Saat makan bersama, Chaejun menggoda Chaegyeong yang terus saja memanggil Shin dengan sebutan Shin-gun. Seharusnya Chaegyeong memanggil Shin dengan sebutan sayang. Shin senang mendengarnya dan setuju dengan usulan Chaejun. Kemudian Shin meminta keluarga Chaegyeong memperlakukannya sebagai anggota baru keluarga mereka. Shin tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus.
Dia hanya ingin menikmati hidup di tengah keluarga barunya ini. Esok harinya, orang tua Chaegyong sedang sibuk memasak. Shin melihat keharmonisan mereka berdua. Ini membuat Shin merasa iri dengan mereka. Pada saat keluarga ini makan sang Chungsam, mereka terlihat bahagia. Chaegyong membungkuskan sang Chungsam untuk Shin. Namun Shin merasa takut sebab di istana mereka tidak boleh memakan itu. Namun Chaegyong mengatakan mereka kini bukan berada di istana. Jadi Shin pun menikmatinya dan dia menyukainya. Di Yoga Center, Hyorin minum berdua dengan Ibu Yeol. Hyorin bertanya mengenai hidup Ibu Yeol di Inggris. Ibu Yeol mengatakan mereka hidup dengan baik di sana. Ibu Yeol mengatakan baru-baru ini Pangeran Charles dan Camilla juga baru menikah. Hyorin mengetahui wanita itu. Ibu Yeol mengatakan mereka sudah saling jatuh cinta pada pandangan pertama sejak lama sebelum mereka menikah. Namun, dikarenakan tradisi kerajaan, Pangeran Charles tidak bisa menikah dengan Camilla. Bagaimanapun, mereka mencoba mengatasi masalah mereka. Pangeran Charles segera diam-diam tetap berhubungan dengan Camilla. Saat semakin sulit menyangkal dari tuduhan Diana, hubungan mereka semakin dekat, dan pada akhirnya mereka mengakui mereka saling mencintai dan pada akhirnya mereka pun bersama. Tentu saja Ibu Yeol ingin menghasut Hyorin untuk menjadi sosok Camilla. Di rumah Chaegyong, Shin menikmati permainan bersama mereka. Keceriaan yang ada membuat Shin bahagia. Selanjutnya dia mengamati foto masa kecil Chaegyong dan geli melihat foto itu. Dia juga melihat keakraban Chaegyong dan Chaejun. Dia senang melihat mereka. Kebahagiaan yang belum pernah dilihatnya saat dia tinggal di istana. Kembali ke istana, di kamar masing-masing, mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Shin sibuk dengan bonekanya, Chaegyong juga sibuk dengan boneka bantalnya. Esok harinya, Shin berbicara dengan Ratu mengenai persiapan penghargaan penulis kerajaan. Ratu menasihati Shin untuk selalu menjaga ayahnya seperti bayangan. Shin termenung di kediamannya memegangi bonekanya dan membelai fotonya. Shin teringat kejadian masa kecilnya. Ibu Shin mengatakan dia adalah seorang putra mahkota, sehingga Shin tidak boleh bertingkah kekanak-kanakan lagi. Dia juga tidak boleh memanggilnya dengan sebutan ibu. Saat ini, Chaegyong melihat Shin termenung, dia pun berupaya menghibur Shin. Di waktu berikutnya, Ibu Suri memberikan mobil antiknya kepada Chaegyong. Chaegyong berterima kasih atas pemberian Ibu Suri. Ibu Suri berharap Chaegyong akan menjaga dan merawat mobil itu dengan baik seperti halnya yang selama ini Ibu Suri lakukan. Saat di sekolah, Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin mengatakan untuk membawa Chaegyong ketika mereka bertemu di klub berkuda. Shin mengatakan ini terlalu dini. Hyorin menyangkalnya, meminta Shin untuk tidak khawatir. Hyorin berjanji akan menjaga Chaegyong untuknya. Saat di kerajaan, Chaegyong mendapati Shin di tempat persembunyiannya. Shin terkejut, Chaegyong menemukan tempat rahasianya. Chaegyong mengatakan kepada Shin bahwa Shin memiliki banyak rahasia. Dia ingin bertanya apa arti teddy bear untuknya. Shin mengatakan itu sangat berharga. Handphone Shin berbunyi, itu dari Hyorin. Hyorin mengatakan kepada Shin bahwa dia ingin berbicara dengan Chaegyong. Saat Chaegyong berbicara dengan Hyorin, Hyorin mengundangnya ke klub berkuda dan akan ada pertemuan minggu depan. Di waktu selanjutnya, Chaegyong dan Shin datang ke klub kuda. Chaegyong dikejutkan kedatangan Yeol dan Hyorin. Hyorin berbicara berdua dengan Shin. Hyorin mengatakan Shin telah banyak berubah. Shin mengatakan seharusnya Hyorin setuju saat dia melamarnya. Shin menambahkan bahwa dia kini merasa sangat beruntung. Shin kemudian pergi meninggalkan Hyorin. Tanpa mereka sadari, Chaegyong melihatnya dari atas. Yeol mengatakan kepada Chaegyong bahwa sebenarnya Hyorinlah yang paling Shin sukai. Shin tidak akan pernah memandang Chaegyong seperti Shin memandang Hyorin. Hati Shin itu milik orang lain. Mendengar ini tentu saja membuat Chaegyong menjadi sedih. Esok hari, Ibu Yeol dan Ibu Suri membicarakan mengenai penyakit neuroglycopenia yang diderita Raja. Ibu Yeol mengatakan pada Ibu Suri bahwa Raja perlu banyak beristirahat dan jangan terlalu lelah. Ibu Suri setuju dengan nasihat Ibu Yeol. Ibu Suri mengatakan Raja sering membaca buku hingga larut malam, sehingga kepalanya jadi sering pusing karena hal itu. Di waktu berikutnya, Yeol dan Shin asik bermain polo. Sementara itu, Chaegyong berbicara dengan Ratu dan Ibu Suri. Ibu Suri mengutarakan idenya menjadikan yoga sebagai bagian dari olahraga di istana, dan mewajibkan para pengawal mengikuti olahraga itu untuk menjaga kesehatan. Namun, Ratu tidak setuju dengan usul itu, mengingat pakaian yoga sangat minim. Ini tidak sesuai dengan tata krama dan sopan santun di istana. Chaegyong menuju tempat Shin dan Yeol latihan, namun dia dikejutkan melihat keduanya terjatuh dari atas kuda. Semua pengawal menghampiri Shin tanpa seorang pun memperhatikan keselamatan Yeol. Chaegyong yang bingung memutuskan menghampiri Yeol sebab dia pikir sudah banyak orang yang menolong Shin.
Ini tentu saja membuat Shin merasa cemburu. Yul bertanya kepada Chae-gyong mengapa dia menolongnya. Dia mengatakan sudah banyak orang yang menolong Shin. Shin masuk ke kamarnya dengan kesal. Dia melihat Yul bersama Chae-gyong di taman belakang istana. Chae-gyong mengamati buku yang dibaca Yul. Yul mengatakan buku itu bercerita mengenai laki-laki yang menanam biji oak yang kurang subur. Usai beberapa tahun lamanya menunggu, biji itu berubah menjadi pohon. Mungkin bentuknya sederhana, namun itu bisa mengubah dunia. Shin mencetak foto di ruang rahasianya. Dia mengamati foto Hyorin, ada kesedihan terpancar di wajahnya. Chae-gyong memegang teddy bear Shin. Saat dia mengangkatnya, Chae-gyong menemukan remote di balik tubuh boneka itu. Segera dia menekannya dan ruangan rahasia Shin terbuka. Chae-gyong masuk ke dalam. Dia melihat tangan Shin yang diperban. Dia mencoba menyentuh tangan Shin, namun Shin menolak. Chae-gyong berusaha memegang foto Hyorin. Shin berteriak mengusir Chae-gyong keluar, membuat Chae-gyong ketakutan. Di waktu selanjutnya, Raja memberikan penghargaan kepada para pegawai yang mengabdi bagi kerajaan. Raja hampir saja terjatuh jika saja Shin tidak segera menangkap tubuh ayahnya. Ditemani Shin, Raja tetap meneruskan upacara pemberian penghargaan. Raja kemudian meminta Shin dan Chae-gyong untuk menggantikan tugasnya melakukan kunjungan ke Thailand. Namun Raja bingung terkait persoalan siapa yang akan menjamu Pangeran William dari Inggris yang akan berkunjung ke Korea pada saat yang bersamaan. Shin mengatakan sebaiknya dia pergi ke Thailand sendiri sementara Chae-gyong tidak perlu pergi. Sebab masih banyak pelajaran Chae-gyong yang terbengkalai. Esok harinya, Chae-gyong mengucapkan selamat bersenang-senang pada Shin dan meminta maaf atas perilakunya kemarin. Shin menanggapinya dengan tertawa sinis. Chae-gyong sibuk menjahit baju kecil, dan itu untuk boneka kesayangan Shin. Dia memeluknya seakan sedang menyentuh punggung Shin. Sementara Shin mendarat di Thailand dan disambut oleh pihak kenegaraan di Thailand. Di sekolah, Chae-gyong kesulitan menghubungi Shin dan menjadi dilema. Yul menyodorkan buku pada Chae-gyong. Yul mengatakan di Korea ada rumah kaca. Apakah Chae-gyong ingin pergi bersama ke sana? Chae-gyong hanya diam. Saat di rumah, Yul bermimpi mengenai masa lalunya. Dia ingat ibunya mengatakan untuk melupakan bahwa dirinya adalah seorang putra mahkota. Dan dia harus memanggil Shin dengan sebutan putra mahkota. Yul juga harus meninggalkan istana bersama ibunya. Namun Yul kecil menolak. Segera Yul terbangun dari mimpi buruknya. Yul berbicara dengan ibunya. Ibu Yul bersyukur ayahnya meninggal jadi dia tidak perlu menikahi gadis bodoh yang dimaksud adalah Chae-gyong. Namun Yul mengatakan semakin ada yang mengatakan Chae-gyong tidak cantik dan tidak layak. Ini membuatnya semakin menyukainya. Di sekolah, Chae-gyong berusaha menghubungi Shin. Namun Shin mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Yul ada di sana mencoba menghibur Chae-gyong. Alhasil, Chae-gyong meminta Yul untuk membawanya pergi ke tempat yang Yul maksud tempo hari. Sementara itu di Thailand, Shin secara diam-diam kabur. Dia pergi menemui Hyorin. Hyorin mengungkapkan betapa kecewanya dia saat Shin menikah. Shin mencoba menghibur Hyorin dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Shin dan Hyorin kemudian berkeliling naik kendaraan menuju bandara, namun mereka diikuti oleh paparazzi. Hyorin dengan spontan membuka topinya dan menutupi wajah Shin. Si sopir kemudian membawa mereka ke pasar untuk mengalihkan para penguntit tersebut, hingga pada akhirnya keduanya berhasil kabur. Sementara itu, sekretaris Kim di hotel menjadi panik, sebab dia tidak menemukan Shin. Dia lalu mengatakan kepada Kasim Kong bahwa Shin mungkin pergi mengelilingi jalan ibu kota. Sementara Ratu merasa kesal dengan ulah Chae-gyong yang menghilang usai pulang sekolah. Sementara handphone Chae-gyong tertinggal di sekolah. Ratu takut Chae-gyong diculik orang jahat. Chae-gyong berduaan dengan Yul di rumah kaca. Kemudian mereka menikmati makanan yang dibuat oleh Yul. Chae-gyong merasa bahagia. Sesaat kemudian Yul menghibur Chae-gyong yang sedih. Dia mengatakan kepada Chae-gyong bahwa jika dia menjadi Shin, dia tidak akan meninggalkannya. Yul menambahkan agar Chae-gyong tidak menangis karena hal ini. Chae-gyong berterima kasih kepada Yul sebab telah membawanya ke tempat ini. Sementara itu di Thailand, tepatnya di bandara, Hyorin mendapatkan tiketnya untuk pulang. Hyorin mengatakan kepada Shin, apa yang belum pernah dilakukan Shin sebagai kekasihnya, sudah Shin lakukan hari ini. Shin tersenyum senang dan membelai topeng pemberian Hyorin. Hyorin mengatakan bahwa waktu yang dihabiskannya bersama hari ini tidak akan pernah dilupakannya. Sementara itu Shin bersiap kembali ke hotel, ada rasa bersalah pada dirinya. Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa dia sangat menyukai Shin. Dia benar-benar telah jatuh hati padanya. Perasaan yang datang secara alami. Yul hanya memandangi Chae-gyong dengan kecewa. Chae-gyong meminta maaf sebab telah membuat Yul terlibat dalam masalahnya. Yul bertanya, apa Chae-gyong merasa lega usai curhat kepadanya.
Taegyeong mengiyakan dan tersenyum kepada Yul. Shin terkejut melihat dua pengawalnya ada di depannya. Shin bertanya berapa lama waktu yang dia miliki untuk ke pertemuan. Mereka mengatakan 30 menit. Setelah melakukan perjalanan yang rumit, Shin akhirnya tiba di pertemuan. Saat melakukan pidato, Shin membawa topeng pemberian Hyorin dan meletakkannya di sampingnya. Yul dan Chaegyeong tiba di istana. Mereka dihadapkan oleh Ratu. Ratu memarahi Chaegyeong atas tindakannya ini. Ratu mengatakan, keluarga kerajaan punya aturan sendiri yang disebut hukum. Dan mereka tidak bisa seenaknya melanggar hukum itu. Yul membela Chaegyeong sebab dia yang telah mengajaknya. Pada saat Chaegyeong kembali ke ruangannya, dia dikejutkan dengan kehadiran keluarganya. Tentu saja, tangis Chaegyeong pecah. Mereka pun saling berpelukan. Kasim Kong meminta kepada Shin untuk tidak melakukan hal buruk itu lagi. Jika itu terjadi, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan hidup. Di apartemen, Ibu Yul dikejutkan dengan ucapan Yul yang memintanya untuk menjadikannya sebagai raja. Di waktu selanjutnya, Chaegyeong meminta bantuan Yul untuk menemaninya menyambut Pangeran William. Sebab bahasa Inggrisnya sangat kacau, Yul pun setuju membantunya. Hari itu pun tiba, Pangeran William datang. Pangeran William mengatakan bahwa Chaegyeong lebih cantik dari yang dia lihat di TV saat di hari pernikahannya. Chaegyeong menemani Pangeran William berkeliling istana dan menjelaskan bagian istana yang tentu saja dibantu oleh Yul. Terungkap bahwa Pangeran William sangat dekat dengan Yul. William mengatakan mereka berdua seperti saudara. Di waktu selanjutnya, Chaegyeong memberikan pertunjukan musik tradisional di hadapan Pangeran William. Tentu saja ini membuat Pangeran William merasa terhibur dan tertarik dengan senggem atau alat musik seruling yang dimainkan Chaegyeong saat itu. Usai ini, Chaegyeong berterima kasih kepada Yul atas bantuannya dalam menjamu kehadiran Pangeran William. Yul kemudian memberikan Chaegyeong coklat. Ini membuat Chaegyeong merasa senang atas perhatian Yul. Yul kemudian mengatakan dia memang bukan suaminya, namun dia pernah menjadi tunangannya. Jelas ini membuat Chaegyeong tidak mengerti. Yul mengatakan orang yang pertama kali dijodohkan dengannya itu bukan Shin, namun dia. Walaupun hal itu berubah usai kematian ayahnya. Tetapi, dia berharap Chaegyeong ingat bahwa meskipun semuanya tidak mungkin jadi kenyataan jika saja takdir tidak mempermainkan mereka, suaminya sekarang pasti bukan Shin, namun jelas itu dirinya. Chaegyeong pun hanya bisa memandangi Yul dengan bingung. Raja diam-diam menemui Ibu Yul. Ibu Yul meminta kepada Raja untuk mengembalikan gelar asli yang seharusnya jadi milik Hyoyeol, ayah Yul. Raja mengatakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Ibu Yul kemudian mengungkapkan bahwa dulu merasa bodoh perasaannya pada Raja benar-benar sungguh. Raja pun menjadi bingung, harus berkata apa lagi, jadi dia hanya bisa diam. Saat Raja menghampiri Ratu, Ratu melihat Ibu Yul berjalan pergi. Tentu saja ini membuat Ratu menjadi kecewa. Shin masuk ke kamar Chaegyeong. Dia meletakkan hadiah untuk Chaegyeong di atas kasur. Pada saat Chaegyeong kembali, dia merasa senang menerima hadiah itu. Chaegyeong lalu pergi menemui Shin. Dia meminta Shin memakaikan kalung itu kepadanya. Namun lagi-lagi Shin bersikap acuh tak acuh, mengatakan Kasim Kong yang membawakan hadiah itu untuknya. Jadi Chaegyeong seharusnya meminta kepada Kasim Kong. Chaegyeong menjadi kesal mendengar ucapan Shin. Di hari berikutnya, Chaegyeong bersiap mengendarai kuda, namun dayang-dayangnya menahannya sebab itu berbahaya. Tetapi Chaegyeong tetap nekat, kuda itu berlari kencang. Segera Chaegyeong mulai panik saat kudanya mengarah pada gadis yang berdiri di hadapannya. Gadis itu kemudian jatuh dan kuda Chaegyeong terhenti karenanya. Chaegyeong menghampiri gadis itu yang dia kira dia adalah sanggung baru. Namun gadis itu hanya tersenyum mendengar ucapan Chaegyeong. Tetapi segera Chaegyeong menyadari bahwa gadis itu adalah putri Hyeomyong saat dia menyapa Kasim Kong dengan senang. Saat di dalam, Shin merasa senang kehadiran saudara perempuannya itu. Shin meminta Hyeomyong untuk bercerita mengenai perjalanannya. Namun dia justru merasa penasaran dengan kisah cinta Shin dan Chaegyeong. Selanjutnya keduanya menemui Ibu Suri. Hyeomyong mengatakan kepada Ibu Suri mengenai perjalanannya selama menjadi duta UNICEF. Dia mengungkapkan ada begitu banyak anak-anak terlantar di dunia. Mereka begitu ketakutan dan hidup tanpa perdamaian dunia. Mereka hidup dalam kelaparan. Dia sangat ingin membantu mereka. Ratu masuk ke dalam, dia memprotes dengan gaya rambut putrinya tersebut. Tetapi Ratu merasa senang akan kedatangannya. Di waktu selanjutnya, Ratu marah terhadap Shin. Dia menunjukkan surat kabar mengenai kencan rahasia Shin dengan Hyorin. Ratu meminta Shin untuk datang ke istana utama dan menjelaskan tindakannya itu.
Chae-gyong kemudian melihat koran itu. Tentu saja ini membuat Chae-gyong merasa kecewa dan sedih. Chae-gyong mengatakan kepada Shin bahwa dirinya begitu bodoh. Terus menunggu Shin hingga tidak nyenyak tidur. Sementara itu Yul menyadari bahwa ibu Yul yang telah melakukan ini. Tentu saja membuat Yul tertunduk sedih. Berita ini menyebar ke sekolah. Chae-gyong terlihat lemas. Dia berjalan menghampiri Hyorin. Chae-gyong mengatakan kepadanya ada yang harus mereka bicarakan. Saat mereka berbicara, semua siswa pun menyaksikan mereka berdua. Hyorin mengungkapkan kepada Chae-gyong bahwa dia datang ke Thailand memang sengaja bertemu Shin. Di Korea kalian berdua suami istri, jadi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia ingin ucapkan. Namun usai pernikahan ini, semuanya menjadi lebih sulit. Chae-gyong mengatakan dia telah menikah dengan Shin. Hyorin membalas bahwa memang benar Chae-gyong yang menikah, namun dia yang pertama kali dilamarnya. Dia menyesali itu, namun sekarang dia ingin mendapatkan Shin. Chae-gyong yang lemas jatuh pingsan. Hyorin pun menjadi kaget karenanya. Ketiga sahabat Chae-gyong menghampiri Chae-gyong dan menolongnya. Shin kemudian datang menggendong Chae-gyong hingga ke mobil yang ada di depan sekolah. Yul menemui Hyorin yang menjadi pusat perhatian di sekolah. Hyorin mengatakan dia telah menyebabkan saudara iparnya menjadi terluka. Dia yakin Yul membencinya. Yul mengatakan untuk tidak melukai Chae-gyong. Hyorin mengatakan jika hal seperti ini lebih sering terjadi, Yul akan mudah menjadi putra mahkota. Dia tahu ini yang diinginkan Yul. Yul mengatakan dia tidak ingin mendapatkannya dengan metode seperti ini. Saat di kerajaan, Chae-gyong tersadar. Dia mendapati Yul ada di sana untuk melihatnya. Yul membuat tanaman mint untuknya dan mengungkapkan ini sangat bagus untuk flu. Chae-gyong senang menerimanya. Yul kemudian mengatakan kepada Chae-gyong untuk tidak sakit lagi, sebab dia juga merasakan hal yang sama. Shin kemudian merasa cemburu melihat Chae-gyong berbicara dengan Yul berdua di luar ruangan. Shin memarahi Chae-gyong sebab dia berada di luar, namun Chae-gyong mengatakan dialah yang telah membuatnya menjadi sakit seperti ini. Shin mengungkit bahwa dia yang telah membawanya ke istana ini. Chae-gyong bertanya mengapa dia tidak mengatakan dari awal. Shin kemudian meminta Chae-gyong masuk dan menutup pintunya. Yul beradu argumen dengan Shin, dan Yul memberitahunya bahwa Chae-gyong sangat merindukan ibunya. Dalam tidurnya, Chae-gyong terus menyebut nama ibunya. Di waktu selanjutnya, Chae-gyong dikejutkan kehadiran orang tuanya. Shin tersenyum melihat mereka. Dia lalu pergi meninggalkannya untuk membiarkan mereka berbicara. Shin berbicara dengan ayahnya mengenai kematian pamannya atau ayah Yul. Shin mengatakan, memperingati kematian pamannya bukan berarti mengembalikan posisi Yul dan ibunya untuk kembali menduduki tahta. Mereka hanya berhak mendapatkan gelar dan menempati istana tempat dulu mereka tinggal. Sementara Hyeomyong berbicara dengan Ibu Suri. Ibu Suri merasa iri dengan Hyeomyong yang dapat mengelilingi dunia. Sementara dia bagaikan bunga bongsun di balik pagar yang hanya berinteraksi dengan dunia melalui TV saja. Di kediaman Ratu, Ratu merasa tidak senang mendengar berita yang muncul di koran mengenai upacara peringatan kematian ayah Yul. Choi mengatakan saat Ibu Yul ada di luar negeri, dia telah banyak mengumpulkan kekuatan dan melaksanakan upacara ini. Kini Bu Yul memiliki popularitas di kalangan para politisi. Di waktu selanjutnya di toko buku, secara diam-diam Shin bertemu dengan Hyorin. Hyorin mengatakan tidak peduli apapun impian Shin, dia akan selalu mendukung apapun yang dia inginkan. Saat Shin ingin mewujudkan mimpinya, dia akan selalu ada untuknya. Namun Shin mengatakan untuk tidak terlalu berharap banyak kepadanya, sebab dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Hadiah terakhir yang dia berikan kepadanya itu adalah hadiah terakhir. Mulai sekarang tidak ada lagi hal seperti itu. Di waktu selanjutnya, Yul bertemu dengan Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan setelah peringatan kematian ayahnya, Yul akan berada setara dengan putra mahkota. Namun Yul menolak itu. Dia hanya ingin dibawa putra mahkota Shin. Dia tidak ingin menimbulkan hal negatif di kerajaan. Dengan keputusannya ini, Ibu Yul merasa terkejut dan kecewa. Sebab ini sebenarnya menjadi peluang mereka untuk mulai merebut tahta kerajaan. Keadaan istana mulai berubah pada saat raja mendadak ambruk ketika tampil di hadapan umum. Hal ini membuat Shin harus mulai mengemban tugas resmi tampil di hadapan publik menggantikan raja. Chae-gyong memasuki kamar Shin dan dia terkejut mendapati kenyataan bahwa Shin masih menyimpan dengan rapi semua pemberian dari Hyorin. Hal ini membuat Chae-gyong merasa sedih. Pada saat bertemu Chae-gyong, Shin mendapati Chae-gyong terlihat aneh. Segera dia menyadari alasan Chae-gyong membencinya. Saat dia tahu Chae-gyong telah melihat foto dan hadiah Hyorin. Suatu ketika Ibu Suri melakukan rencana dengan Shin dan Chae-gyong melakukan perjalanan bersama, tanpa dikenali oleh orang lain.
Mereka kemudian segera melakukan perjalanan itu, menuju ke pantai sambil bernyanyi dengan gembira. Shin berbicara berdua dengan Chae-gyong. Shin memberitahu boneka kesayangannya yaitu Alfred berasal. Ini adalah pemberian dari kakeknya. Kakeknya saat itu menyampaikan pesan bahwa Alfred akan menjadi teman baik baginya. Chae-gyong berbicara dalam hatinya bahwa Shin orang yang kesepian dan Alfred adalah satu-satunya temannya. Saat di sekolah, teman-teman Hyorin mulai menaruh benci terhadapnya, mengingat berita yang tersebar bahwa Hyorin ingin merebut posisi Chae-gyong. Di waktu selanjutnya, Ibu Yul sedang menghubungi seseorang sambil menatap laptopnya yang berisi berita mengenai Shin dan Hyorin di Thailand. Ibu Yul yaitu Hye-jong merasa senang dengan hasil kerja mereka dan mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Ratu menjadi terkejut rumor mengenai keretakan Shin dan Chae-gyong akibat foto Shin dan Hyorin beredar di luar. Rumor ini tentu saja akan menjadi semakin besar dan membuat kekacauan. Choi Sang-gung lalu memiliki ide, yaitu mempercepat Shin dan Chae-gyong berada dalam satu kamar. Segera pertemuan dilakukan mengenai rencana tersebut. Semua setuju dan Ibu Suri memerintahkan agar mempersiapkan semuanya secepatnya. Hye-jong duduk berdua dengan Yul dan bertanya kepada Yul, apakah Yul sudah mendengar kabar yang beredar di internet. Yul tahu itu dan dia menjadi marah melihat perilaku ibunya itu. Hye-jong membela diri sebab dia tidak bisa hanya berdiam diri. Hye-jong kemudian menceritakan bahwa saat ini kerajaan telah mempersiapkan malam pertama bagi Shin dan Chae-gyong. Kerajaan ingin memiliki cucu keluarga kerajaan untuk membungkam opini publik mengenai berita keretakan mereka. Acara itu dilakukan. Chae-gyong berada satu kamar dengan Shin. Shin menyadari kasur mereka cuma ada satu. Shin kemudian menyadari juga pihak kerajaan sengaja melakukan ini untuk mendekatkan hubungan harmonis mereka. Sementara itu, Yul gelisah berpikir apakah mungkin Shin mau menyentuh Chae-gyong, gadis yang sama sekali tidak disukainya. Chae-gyong tidur di samping Shin dan mereka berdua tidur saling memunggungi. Shin memikirkan Chae-gyong dan dia merasa grogi. Sementara itu Yul di kamarnya merasa kesal sendiri mendengar apa yang sedang terjadi antara Shin dan Chae-gyong. Di kamar, Chae-gyong bertanya kepada Shin mengapa dia menyukai Hyorin. Shin mengatakan Hyorin sangat mirip dengan dirinya yaitu kesepian. Usai mengetahui fakta ini, Shin dan Chae-gyong sedang bermain, dan Chae-gyong saat itu kalah. Shin memukul tangan Chae-gyong dan berteriak kesakitan. Tentu saja, ini membuat orang yang berada di luar mengira keduanya telah melakukan hubungan seksual. Saat di sekolah, Yul kembali menegaskan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia menyukai Chae-gyong. Awalnya, dia berpikir dia menginginkan Chae-gyong hanya karena seharusnya Chae-gyong memang miliknya. Namun dia menyadari bahwa dia mencintai Chae-gyong. Ini tentu saja membuat Chae-gyong menjadi panik. Berita mengenai Hyorin yang menjadi orang ketiga terdengar oleh teman-teman Chae-gyong, sehingga mereka melabrak Hyorin. Namun untungnya sebelum terjadi hal yang tidak mengenakan, pertikaian itu bisa dicegah. Hyorin menerima kabar bahwa ibu Hyorin dirawat di rumah sakit. Chae-gyong mendengar ini. Di rumah sakit, Hyorin menemui ibunya dirawat. Ibu Hyorin meminta Hyorin tidak khawatir. Ibunya mengatakan dia akan segera pulih usai operasi. Pada saat Hyorin membawa makanan ibunya keluar, dia terkejut melihat Chae-gyong. Akan tetapi mereka berdua sama-sama hanya diam membisu. Chae-gyong kini benar-benar mengalami dilema, di mana mengatasi perasaan Yul kepadanya dan bagaimana mengatasi masalah Hyorin. Saat memasuki kamarnya, dia melihat beberapa lembar foto di kursi riasnya. Dia melihat foto-foto kemesraan Shin dan Hyorin pada saat di Thailand. Tentu saja ini membuat Chae-gyong menjadi shock. Ratu juga marah usai mendapatkan kiriman foto itu. Ratu pun memarahi Kasim Kong yang bertugas mengawasi Shin selama di Thailand. Kasim Kong meminta maaf, namun Ratu mengatakan itu sudah terlanjur, tidak ada gunanya meminta maaf. Dia meminta kepada Kasim Kong untuk mengatasi foto-foto ini agar tidak beredar. Yul menghadapi ibunya. Yul mengetahui perbuatan yang telah dilakukan ibunya. Ia mempertanyakan mengapa dia mengirim foto-foto itu juga kepada Chae-gyong. Yamyong duduk bersama Shin yang menghadapi kemarahan ibunya. Ratu kemudian marah besar, menganggap Shin sama sekali tidak bertanggung jawab dengan posisinya sebagai seorang putra mahkota atas tindakannya saat berada di Thailand. Ibu Suri lalu meminta Shin memastikan agar foto-foto itu tidak sampai ke tangan Chae-gyong. Tanpa mereka sadari foto itu sudah sampai di tangan Chae-gyong. Esok harinya di sekolah, Chae-gyong bertanya kepada Yul mengapa dia menyukainya. Yul mengatakan dia mengkhawatirkannya dan merindukannya. Namun Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa dia tidak bisa menerima cintanya. Namun, Yul meminta kepada Chae-gyong untuk tetap bertindak seperti biasanya. Usai pulang sekolah, Yul membawa Chae-gyong yang sedang mengalami banyak pikiran. Dia membawanya ke jembatan.
Yul meminta Chaegyeong untuk berteriak melampiaskan kesedihannya. Chaegyeong melakukan itu untuk membuatnya merasa lega. Sementara itu Shin ada di ruangan ayahnya seperti biasa, mengurusi administrasi menggantikan tugas ayahnya. Hingga suatu ketika Choi Sang-gung memberitahu Shin bahwa mereka sama sekali belum bisa menghubungi Chaegyeong sejak tadi. Shin berpikir mengenai sesuatu dan selanjutnya memerintahkan agar tidak menyampaikan kabar ini kepada para tetua. Shin bertemu dengan Yul di depan kediamannya dan berbicara berdua. Shin bertanya di mana Chaegyeong. Yul bertanya apakah Chaegyeong masih belum kembali. Shin pun memakinya, mempertanyakan mengapa dia tidak kembali bersama-sama, jika mereka sebelumnya sedang bersama. Shin masuk ke kamar Chaegyeong, dia melihat foto-foto dirinya dan Hyorin di meja Chaegyeong. Dia mulai menyadari alasan mengapa Chaegyeong sama sekali belum kembali karena ini. Shin kemudian memutuskan mencari Chaegyeong ke seluruh penjuru sekolah, namun dia tidak menemukannya. Shin bertemu dengan Hyorin di sekolah, dia bertanya apakah dia melihat Chaegyeong. Hyorin bertanya apakah dia menghubunginya karena ini. Shin meminta Hyorin untuk menghubunginya jika dia melihatnya, mengingat dia telah melihat foto-foto kemesraan mereka saat di Thailand. Hyorin mengatakan dia tidak pernah melihat wajah Shin sepanik ini. Shin menjadi marah, dia memutuskan untuk meninggalkan Hyorin. Shin tiba di kerajaan, dia mencari melalui kamera CCTV apakah Chaegyeong sudah kembali ke istana atau belum. Sementara Yul melihat Chaegyeong sudah kembali dan sedang bermain mandolin. Yul merasa lega dan segera menghampiri Chaegyeong. Yul mengatakan kepada Chaegyeong bahwa dia bersyukur dia ada di sini dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Shin yang frustrasi memandangi CCTV sekali lagi dan dia menemukan sesuatu. Dia melihat Chaegyeong kembali ke istana. Dia berada di Myeongsongdang. Yul bertanya kepada Chaegyeong bahwa jika dia memiliki Chaegyeong, dia bisa bernapas lega dimanapun dia berada. Jika Chaegyeong tidak tahan di istana, dia ingin kabur bersamanya. Chaegyeong tentu saja terkejut mendengarnya. Shin masuk ke dalam, dia menghampiri keduanya dan memukul Yul. Shin marah sebab dia telah memperingatkan Yul jika dia menemukan Chaegyeong untuk memberitahunya. Shin menyeret Chaegyeong turun dari tempat tersebut. Shin terus membentak Chaegyeong sementara Yul hanya bisa menahan kekesalannya. Shin selanjutnya membawa Chaegyeong masuk ke mobil, lalu membawanya ke sebuah hutan kecil. Sampai di sana, Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Dia meminta Chaegyeong untuk tidak terluka karena foto-foto yang tidak ada artinya itu. Namun, Chaegyeong mengatakan jika bukan dirinya, Shin pasti akan sangat khawatir mengenai Hyorin. Shin tidak mungkin pernah mempunyai hubungan yang serius dengan siapapun. Tidak peduli betapa jahatnya Shin dan tingkahnya yang kejam. Terkadang dia merasa bahagia dan memberinya kekuatan. Namun kini dia tidak lagi merasakan hal itu. Dia merasa sekarat tetap berada di sampingnya. Hingga pada akhirnya mereka menyinggung perceraian yang membuat mereka menjadi ribut. Namun, Shin mengatakan terkadang dirinya bertanya-tanya apakah dia bisa hidup tanpa Chaegyeong. Chaegyeong senang mendengar pengakuan Shin tersebut, hingga pada akhirnya mereka berdamai. Di waktu berikutnya, saat di sekolah, Chaegyeong mendapati Yul tidak masuk sekolah. Dia mulai bertanya-tanya kemana dia pergi. Di rumah keluarga Chaegyeong, keluarga Shin membicarakan mengenai kekerasan Shin beredar di internet, terkait pemukulan Shin terhadap Yul. Mereka bertanya-tanya apa benar Shin melakukan kekerasan seperti itu. Mereka pun mulai takut Shin akan melakukan kekerasan pada Chaegyeong. Di waktu selanjutnya, Shin dan Chaegyeong menghadiri acara di kedutaan besar Prancis. Ketika Chaegyeong keluar dari kamar mandi, dia jatuh terpleset yang membuat sepatu hak tingginya patah. Chaegyeong menjadi bingung. Shin menyusulnya, dia mengetahui Chaegyeong tidak ingin keluar dari kamar mandi karena sepatunya rusak. Shin memiliki ide dengan mematahkan hak tinggi sepatunya yang lain. Saat mereka berdua keluar, mereka diburu wartawan yang menanyakan kepada Shin mengenai kekerasan yang Shin lakukan. Shin mengatakan itu hanyalah masalah biasa yang terjadi antara teman. Wartawan bertanya lagi bagaimana dengan masalah antar pasangan. Shin menjawab mereka hanya pasangan baru. Segera wartawan dengan mengambil foto mereka berdua dengan mesra. Esok harinya di istana Ibu Suri, Ratu dan Hyemyeong membaca berita dan mereka merasa bahagia melihat kemesraan Shin dan Chaegyeong yang menutupi berita buruk mereka yang beredar sebelumnya. Di restoran, Hyejong mengingat masa lalunya. Saat itu, Hyejong dihadapkan dengan kakek Shin yang mengusirnya dan Yul untuk tidak pernah kembali lagi. Kakek Shin tahu hubungan rahasianya dengan ayah Shin. Dia berusaha merusak keluarga kerajaan dan negara ini. Setelah kakek Shin meninggalkannya, Kasim Kong menemui Hyejong bahwa keluarga kerajaan tidak akan menanggung biaya hidupnya. Namun jika dia ingin tinggal di luar negeri, biaya hidup akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Saat ini kerajaan mengadakan jamuan makan malam di kediaman Chaegyeong. Ibu Suri sengaja melakukannya agar Yul mau menampakkan dirinya.
Yul kemudian meminta maaf sebab datang terlambat. Saat makan malam, Ibu Suri menginginkan Yul untuk segera menikah. Namun, Hyejong mengatakan dia lebih suka memikirkan pelajarannya lebih dulu daripada pernikahannya. Yul kemudian mengatakan dia akan menikah dengan wanita pilihannya. Ibu Suri bertanya siapa wanita itu. Namun, Yul mengatakan jika waktunya sudah tepat, dia akan memberitahu mereka. Chaegyeong berbicara dengan Yul. Dia meminta maaf menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan Shin. Yul mengatakan dia tidak marah. Chaegyeong kemudian mengatakan sejujurnya dia pernah sekali mencarinya. Yul mengungkapkan seringkali Chaegyeong masuk dalam pikirannya. Shin mendengar ini, dia lalu meraih tangan istrinya untuk membawanya pergi. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa dia ingin melihat matahari terbit berdua dengannya agar otak Chaegyeong terasa segar. Tentu saja Chaegyeong senang sekali mendengar ini. Shin dan Chaegyeong pergi ke pantai namun cuacanya mendung. Tentu saja mereka gagal untuk bisa melihat matahari terbit. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa kapan-kapan mereka akan kembali lagi untuk melihat matahari terbit bersama. Hyorin pergi ke stasiun. Dia duduk di sebuah bangku dan dia membayangkan saat dia bersama dengan Shin di tempat ini. Hyorin ingat mereka berdua menguburkan kedua tiket kereta mereka di pohon besar. Hyorin lalu pergi ke pohon besar itu dan menggalinya. Dia tersenyum melihat sepasang tiket tersebut. Di waktu selanjutnya di sekolah, Shin berbicara dengan Hyorin di tempat rahasia mereka. Hyorin bertanya kepada Shin apakah dia benar-benar menyukai Chaegyeong. Shin mengatakan dia mulai merasakan jatuh cinta pada Chaegyeong. Hyorin merasa kecewa dan Shin melangkah pergi. Suatu ketika Kang In berteriak dalam kelas dan memberitahu bahwa Hyorin berusaha melakukan hal buruk yaitu bunuh diri di toilet. Segera mereka berlari, Jang Gyeong masuk dan segera menolong Hyorin. Di rumah sakit, Jang Gyeong menjaga Hyorin dan merasa senang saat Hyorin sadar. Hyorin ingin pergi sebab merasa dia dan keluarganya tidak bisa membayar tagihan rumah sakitnya nanti. Jang Gyeong menahannya, mengatakan ini rumah sakit pamannya dan dia yang akan mengurus biayanya. Hyorin bertanya kepada Jang Gyeong dari mana dia tahu bahwa dia bukan orang kaya. Jang Gyeong mengatakan dia sudah tahu sejak awal. Selama ini, Hyorin sendiri mendapatkan biaya pendidikan dari guru baletnya. Di istana, Chaegyeong bertanya kepada Yul mengapa dia melakukan hal buruk ini. Chaegyeong merasa ini karenanya. Yul mengatakan seharusnya Hyorin tidak melakukan itu, meskipun dia menderita karena Shin. Namun Chaegyeong terkejut saat Yul meminta Chaegyeong menyerahkan posisinya pada Hyorin. Jelas, Yul berusaha menghasut Chaegyeong meninggalkan Shin, agar dia bisa mendekati Chaegyeong. Sementara itu, Ratu berbicara dengan Kasim Kong. Ratu mulai menaruh curiga pada Hyejong yang menimbulkan masalah yang timbul akhir-akhir ini. Melalui anteknya yang berperan sebagai paparazzi, Ratu kemudian meminta Park Sang-gung mencari informasi mengenai Hyorin. Shin menemui Hyorin di rumah sakit. Hyorin menanyakan kepada Shin mengapa dia berubah begitu cepat. Shin meminta maaf dan pergi begitu saja. Di waktu selanjutnya, giliran Chaegyeong mengunjungi Hyorin. Hyorin terkejut saat melihat Chaegyeong berdiri di depan ruangannya. Chaegyeong mencoba menanyakan keadaannya, tetapi Hyorin justru bersikap sombong mengatakan dia tidak ingin bertemu dengan Chaegyeong. Selanjutnya, Hyejong menemui Hyorin. Mereka berbicara secara pribadi. Hyejong mulai menghasut Hyorin untuk bisa mendekati Shin lagi. Hyejong mengatakan ini neraka yang harus dia lalui untuk menuju surga. Hyorin harus mengatasinya. Jika dia bisa melakukan itu, maka dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ibu Suri membaca koran mengenai berita seorang murid sekolah berusaha bunuh diri. Ibu Suri terkejut dan pingsan. Hyejong menghubungi anteknya dan mengatakan mereka perlu menciptakan skandal lagi dan melakukan apapun hingga musuh mereka kalah. Yul mendengar itu diam-diam, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Shin dihadapkan oleh Raja. Raja memarahi Shin sebab terus membuat masalah. Namun Shin hanya diam. Yamyong berusaha membela adiknya mengatakan bahwa seseorang berusaha membesar-besarkan masalah yang sepele ini. Raja tidak peduli, dia pun mengusir Shin pergi. Chaegyeong mendengar ini, yang membuatnya menjadi serba salah. Saat Shin keluar, Chaegyeong berusaha memanggilnya. Namun Shin terus berjalan menjauh. Namun Chaegyeong terus mengejar Shin, dia lalu menghampirinya. Dia meminta Shin untuk tidak pergi. Namun, Shin mengatakan semuanya sudah berakhir dan memutuskan untuk pergi. Ratu meminta Park Sang-gung menghubungi Hyorin. Park Sang-gung menyerahkan handphone itu pada Ratu, usai tersambung dengan Hyorin. Ratu kemudian berbicara dengan Hyorin. Selanjutnya di kediaman Hyejong, Hyejong marah besar sebab belum bisa menemukan Hyorin. Shin tiba di tempat Hyorin menginap. Dia terkejut ada pengawal yang menjaga kamar itu.
Saat masuk ke dalam, Hyorin menunjukkan tiket kereta yang sebelumnya mereka rencanakan untuk diambil bersama-sama 10 tahun yang akan datang. Namun dia mengambilnya karena dia tidak bisa mengambilnya dalam waktu selama itu. Hyorin mengatakan mulai sekarang tidak akan ada halangan apapun darinya, sebab semuanya telah terhapus. Baginya keberadaan Shin tidak ada yang bisa menggantikannya dan tidak ada yang bisa disalahkan. Dia tidak bermaksud bertindak sejauh ini dan membawanya dan Chae-gyong dalam kesulitan. Hyorin kemudian meminta maaf. Shin memutuskan untuk pergi, dia menuju klub menemui teman-temannya. Dia masih memikirkan kata-kata ayahnya yang menyakitkan. Jang-gyo muncul, dia marah kepada Shin sebab telah membuat Hyorin hancur. Jang-gyo mengatakan jika dia menjadi dirinya, dia tidak akan meninggalkan seseorang yang dia cintai dan menikahi orang lain. Sebab tindakan tidak bertanggung jawab itu, Hyorinlah yang terluka. Sebagai teman, Jang-gyo menyarankan kepadanya untuk mengakhiri di sini sekarang juga. Shin kembali. Chae-gyong mengatakan dia sangat mengkhawatirkannya. Shin mengatakan kepada Chae-gyong bahwa jika dia tidak lagi jadi putra mahkota lagi, tetaplah bersamanya. Hyorin tiba di istana, dia berbicara dengan Ratu. Ratu mengatakan dia mendengar bahwa Hyorin menolak lamaran Shin sebab ambisinya. Sebagai seorang wanita, dia bisa mengerti perasaan Hyorin. Hyorin lalu meminta maaf. Hyorin keluar, dia bertemu dengan Chae-gyong. Chae-gyong lalu mengajaknya untuk berbicara berdua. Hyorin mengatakan kepada Chae-gyong bahwa jika suatu saat nanti Shin ingin kembali kepadanya, dia akan menerimanya dengan senang hati. Hyorin menambahkan untuk tidak pernah melepas Shin. Hye-jong bertemu dengan Hyorin. Dia mencoba untuk kembali mengacaukan perasaan Hyorin. Hye-jong berjanji untuk membantu Hyorin untuk mendapatkan cintanya. Tetapi, Hyorin mengatakan ini saatnya untuk memperbaiki apa yang telah dia rusak. Setelah laporan yang tersebar luas dan membuat banyak orang terluka. Namun Hye-jong mengatakan, agar Hyorin mempunyai keberanian, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi Hyorin mengatakan dia tidak ingin membuat pilihan yang lain lagi. Selama dia menunggu, baik itu mimpi ataupun cinta, dia pasti akan mendapatkan semua itu suatu hari nanti. Di waktu selanjutnya, Kasim Kong melaporkan kepada Ratu bahwa editor Choi yang merupakan antek Hye-jong sudah meninggalkan negara ini. Ratu mengatakan mulai sekarang mereka harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan rencana. Sebab biasanya akan ada badai yang tiba-tiba muncul saat suasana tenang. Di villa, ulang tahun Yul akan diadakan. Ketiga teman-teman Chae-gyong memutuskan untuk tidur bertiga tanpa Chae-gyong. Chae-gyong bisa tidur bersama suaminya. Shin memandangi grogi, begitu pula dengan Chae-gyong. Suatu ketika saat di kamar, Chae-gyong masuk mencari perlengkapan mandinya di dalam tasnya. Tiba-tiba Shin datang dan masuk ke kamar sambil menyebut nama Hyorin. Chae-gyong mendengar secara diam-diam Shin berbicara di telepon dengan Hyorin. Shin kemudian melepas pakaiannya sebab dia ingin mandi. Chae-gyong terkejut melihat Shin berada di hadapannya yang membuatnya menutup matanya. Di waktu selanjutnya, Chae-gyong tertidur. Shin mengatur handycamnya di meja dan hendak merekam sesuatu yang harmonis ketika Chae-gyong tertidur. Shin membelai Chae-gyong yang tertidur. Chae-gyong terbangun dari tidurnya, dia menyadari sesuatu yang menarik. Di mana dia juga merekam saat dia mendandani Shin dan penuh semangat, dia membawa handycam tersebut. Saat di ruang tengah, Chae-gyong mengajak teman-temannya untuk menyaksikan video lucu yang telah direkamnya. Namun yang lainnya juga muncul untuk menyaksikan video ini. Saat video diputar, Chae-gyong terkejut ternyata itu video yang diambil oleh Shin. Shin datang segera berteriak. Chae-gyong berupaya menutup layar TV, namun semua yang ada di sana terlanjur melihat adegan romantis itu. Tentu saja, ini membuat Chae-gyong malu. Saat pesta topeng, Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin mengatakan dia berpikir pergi ke luar negeri dari Korea untuk belajar, dan berpikir mengenai sesuatu. Dia ingin Shin menyusulnya untuk belajar di luar negeri. Dia belajar balet dan Shin belajar tentang film. Hyorin mengatakan lagi bahwa 2-3 tahun lagi mungkin itu akan terwujud. Jika itu benar-benar terjadi, mereka bisa belajar bersama dan itu sangat menyenangkan. Chae-gyong mendengar ini yang membuatnya cemburu. Shin mengatakan dia ingin sekali melebarkan sayapnya dan meraih mimpinya belajar mengenai film di Prancis. Setelah 2-3 tahun pergi ke Paris adalah masa depannya. Chae-gyong pergi meninggalkan mereka usai merasa cemburu. Shin mengatakan kepada Hyorin bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih baik dari mimpi yang baru saja muncul dalam hidupnya. Jika benar-benar akan pergi, dia akan pergi bersama dengan Chae-gyong. Hyorin tentu saja terkejut mendengar ini. Raja bertemu dengan seseorang di tepi danau. Ternyata dia menemui Hye-jong. Mereka berjalan berdua sambil bergandengan tangan. Namun ini adalah mimpi raja.
Raja terbangun, dia mengeluh mengapa mimpinya seperti ini, padahal waktu sudah lama berlalu. Di pesta ulang tahun Yul, Chaegyeong bermain dengan lilin di depannya, dan tangannya terluka sebab panas. Dia mengajaknya pergi bersama. Membukakan pintu, namun Chaegyeong terpleset dan Yul berupaya menahan tubuh Chaegyeong agar tidak terluka. Shin hanya diam saja, Chaegyeong menyadari Yul terluka, sehingga mereka pergi bersama ke atap. Chaegyeong mengobati Yul. Yul mengatakan dia tidak apa-apa. Yul bertanya kepada Chaegyeong bahwa dia mempunyai hadiah untuknya. Yul kemudian mendekat dan mengecupkan dengan Chaegyeong. Chaegyeong tentu saja terkejut. Yul mengucapkan terima kasih sebab Chaegyeong sudah muncul dalam hidupnya dan jadi bagian dari takdirnya. Chaegyeong hanya diam saja, namun dia menyadari Shin ada di depannya dengan penuh kemarahan. Shin menarik Chaegyeong pergi dari tempat itu. Yul hanya bisa memandangi mereka pergi. Shin memarahi Chaegyeong atas tindakannya itu. Dia menuduh Chaegyeong mencuri kesempatan ini untuk bisa berdua bersama Yul. Chaegyeong membalas mengatakan mengapa Shin tidak fokus saja mengenai rencana masa depannya yang hebat. Chaegyeong kemudian mengatakan bahwa usia 2-3 tahun, mereka akan bercerai dan Shin akan pergi ke luar negeri. Lebih baik dia mulai merencanakannya sekarang. Mendengar ini, Shin tersinggung. Chaegyeong melanjutkan mengatakan, Shin bisa pergi untuk meraih mimpinya dan dia bisa memulai hidup baru dengan seseorang yang dia sukai. Shin dengan kasar mengatakan, pasti Chaegyeong ingin hidup dengan Yul. Chaegyeong mengatakan Yul dan Shin berbeda. Yul setidaknya jujur padanya, sementara Shin tidak pernah jujur. Shin mencoba memaksa mendekati Chaegyeong, mengatakan dia suaminya. Namun Chaegyeong mengatakan Shin orang yang buruk. Dia lalu melangkah pergi meninggalkan Shin. Shin yang marah memukul tembok di depannya dengan kesal. Esok harinya, di istana, Shin duduk di depan Chaegyeong. Chaegyeong mengatakan dia tidak ingin melihat wajah Shin sekarang. Dia memintanya untuk pergi. Mereka kembali berdebat terkait dengan insiden semalam yang dialami oleh mereka. Sebelum Shin keluar, dia mengatakan dia tidak bermaksud berbuat kasar kepadanya. Hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Saat di sekolah, Shin memperhatikan Hyorin berlatih balet. Saat itu, Hyorin tiba-tiba jatuh. Segera Shin kaget dan menghampiri Hyorin untuk membantunya. Pada saat Shin memegangi kaki Hyorin, tanpa dia tahu Chaegyeong menyaksikan semua itu. Tentu saja ini membuat hati Chaegyeong terluka dan Yul ada di sana juga. Shin menyerahkan kotak HR yang telah lama disimpan kepada Hyorin. Hyorin menasihati Shin dengan mengatakan Shin harus benar-benar belajar memahami dirinya sendiri. Dia harus menunjukkan kepada Chaegyeong mengenai perasaannya. Sementara Chaegyeong mengatakan kepada Yul bahwa Shin terus melakukan hal yang menyebalkan kepadanya. Dia ingin Shin pergi jauh darinya. Hanya saja saat Shin pergi, dia merindukannya. Sementara Shin berada di istana Myeongsong, dia berada di loteng tempat Raja dan Haejong biasa bertemu di masa lalu. Dia menemukan surat terselip dalam buku itu. Ada foto ayahnya dan Haejong berdua. Tentu ini membuat Shin terkejut, dan dia juga membaca surat yang ada di dalamnya. Membaca surat cinta ini membuat Shin terkejut, tidak percaya apa yang dia telah ketahui. Di waktu berikutnya, saat Shin berupaya untuk makan tteokbokki bersama Chaegyeong, tiba-tiba pengawal Shin melaporkan bahwa reporter mengurung tempat itu dan meminta Shin agar segera pergi. Mereka pun pergi meninggalkan kedai, berusaha menerobos kerumunan wartawan hingga akhirnya berhasil masuk dalam mobil. Saat perjalanan, Shin meminta sopir untuk membawa Chaegyeong ke rumahnya. Dia berjanji kepada Chaegyeong bahwa dia akan bertanggung jawab untuk ini. Saat masuk ke dalam, keluarga Chaegyeong merasa senang melihat Chaegyeong. Mereka bertanya apa Chaegyeong tidak apa-apa pulang ke rumah. Chaegyeong mengatakan Shin yang telah mengizinkannya untuk pulang ke rumah. Usai makan, mereka tidur bersama. Chaegyeong tidur dengan manja di perut ibunya. Ayahnya membelai rambut Chaegyeong, sementara Chaejun terus menempel pada Chaegyeong. Tiba-tiba ibunya bangkit mengatakan Chaegyeong harus kembali ke istana, mengingat Chaegyeong sudah menjadi bagian dari keluarga istana, dan harus melakukan semua peraturan yang ada di istana. Chaegyeong pulang dengan naik taksi. Ayahnya yang sedih terus memanggil namanya. Ibunya juga sedih, namun dia pikir ini yang terbaik untuk permaisuri di istana. Ratu memarahi Chaegyeong sebab tindakannya hari ini. Ratu mengatakan dia harus melupakan keluarganya, dan hari ini dia telah melanggar peraturan, sebab tidak langsung melapor ketika dia pulang ke istana. Chaegyeong hanya bisa meminta maaf. Ratu mengatakan jika dia melakukan hal ini lagi, maka Ratu akan menghukum Chaegyeong. Shin memberitahu ibunya bahwa dia yang telah mengizinkan Chaegyeong pulang ke rumahnya. Ratu tidak peduli, yang harus dilakukan Shin membantu Chaegyeong mentaati peraturan istana. Shin mengatakan dia hanya ingin agar Chaegyeong bisa bernapas dan bebas.
Sin berharap ibunya lebih peduli lagi kepada Chae-gyong. Sin menemui Chae-gyong, dia memarahi Chae-gyong seharusnya dia menghubunginya jika ingin pulang, agar dia bisa tetap aman. Chae-gyong marah mengatakan kepada Sin apa sulitnya mengatakan keadaannya. Terkadang dia ingin mendapatkan kenyamanan dari Sin. Namun kenyataannya, kenyamanan itu dari orang lain. Sin marah menyebut nama Yul. Chae-gyong kemudian beranjak pergi. Chae-gyong memutuskan pergi dengan mobilnya. Saat itu Yul melihatnya, dia pun mengikutinya. Di pinggir sungai Han, Yul menghampiri Chae-gyong yang tentu saja mengejutkannya. Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa dia sudah lelah dengan semua yang terjadi kepadanya. Chae-gyong senang Yul selalu ada di sisinya untuk membuatnya nyaman. Yul meminta Chae-gyong untuk pergi dari istana, dan Yul berusaha menghapus air matanya, namun Chae-gyong merasa tidak nyaman. Jadi dia pun keluar dari mobil, begitu juga dengan Yul. Chae-gyong berjalan dan Yul mengikutinya, namun pada saat Chae-gyong kembali, mobilnya menghilang. Di istana, polisi datang untuk mengetahui secara detail mengenai mobil Chae-gyong yang hilang. Dia berjanji akan membantu menemukannya. Sin berbicara berdua dengan Chae-gyong. Sin mengatakan kepadanya untuk berpikir bijaksana. Seorang sepupu berkencan di tengah malam. Hal itu pasti akan membuat orang lain salah paham. Sin pergi meninggalkan Chae-gyong yang termenung sendirian menyadari kesalahan yang baru saja dilakukannya. Segera berita mengenai rumor perselingkuhan Chae-gyong menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Ini tentu saja mengejutkan pihak kerajaan. Yul berbicara dengan ibunya. Dia mengatakan dia ingin mengejar Chae-gyong seandainya gadis itu bercerai dengan Sin dan siap meninggalkan kerajaan. Tidak ingin melihat Yul gegabah dalam mengambil keputusan, ibu Yul lalu mengungkapkan mengenai masa lalunya. Dia mengatakan dia harus meninggalkan orang yang sangat dicintai demi kedudukan. Ratu mengetahui bahwa pria di foto bersama Chae-gyong adalah Yul, dan dia pun memarahi Chae-gyong. Sin berusaha untuk meredam kemarahan Ratu, tetapi itu sia-sia. Bahkan keinginannya untuk menghibur Chae-gyong juga ditolak. Mengetahui bahwa Chae-gyong sedang terluka, Yul justru memanfaatkan situasi ini. Dia meminta Chae-gyong untuk melakukan konferensi pers dan menyatakan cerai di hadapan publik. Mendengar ini membuat Chae-gyong terkejut, tetapi Yul menekankan bahwa itulah jalan terbaik untuk bisa keluar dari istana dan memulai hidup baru. Di saat yang sama, Sin merencanakan aksi balas dendam dengan menemui Hye-jong. Dia mengungkapkan istana tempat ayahnya dan Hye-jong melakukan pertemuan dan memadu kasih. Mendengar ini tentu saja membuat Hye-jong marah besar dan dia pun menampar wajah Sin. Sin kemudian menyindir Hye-jong sebagai wanita kotor. Suatu ketika keadaan semakin rumit, pada saat Sin menyela pembicaraan Chae-gyong dan kedua orang tuanya yang datang berkunjung, mengingat situasi yang terjadi. Chae-gyong terkejut mendengar Sin menyebut dirinya siap melepas semua yang dia miliki demi Chae-gyong. Di waktu selanjutnya, Sin mengatakan kepada Chae-gyong bahwa Hyorin akan pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpi baletnya. Dia ingin Chae-gyong pergi bersamanya, namun Chae-gyong tidak ingin pergi dan memperbolehkan Sin pergi. Namun Sin tidak akan pergi jika Chae-gyong tidak pergi juga. Namun Chae-gyong tetap memaksa Sin untuk menemui Hyorin. Di bandara, Sin menemui Hyorin. Mereka berbicara berdua. Hyorin mengatakan mulai sekarang dia telah melepas Sin dan akan mewujudkan mimpinya. Sebelum Hyorin pergi, dia memanggil Sin sebagai pangeran. Sementara itu, Hye-jong mulai beralih ke Chae-gyong. Alih-alih memberi nasihat yang baik, dia justru berupaya untuk mempengaruhi Chae-gyong untuk bercerai dengan tujuan guna membalas sekaligus memberi pukulan terakhir kepada Sin. Di waktu berikutnya, wawancara dengan pihak TV akhirnya digelar untuk menjernihkan semua masalah terkait hubungan pernikahan Sin dan Chae-gyong. Di hadapan para penonton, Sin menyatakan dirinya dan istrinya saling mencintai satu sama lain. Namun, Chae-gyong dengan gugup mengatakan mereka akan bercerai. Tetapi Sin sanggup mengatasinya. Dia mengungkapkan bagaimana awal mula mereka bisa menikah. Pernikahan mereka bukan karena pernikahan politik, melainkan pernikahan yang didasari oleh kakek mereka. Saat di kerajaan, ucapan Chae-gyong yang menyebut akan bercerai membuat raja marah besar terhadap menantunya itu, dan dianggap telah lancang. Namun Sin secara mengejutkan membela Chae-gyong di hadapan ayahnya. Sin mengungkapkan perasaan hatinya dengan tulus kepada Chae-gyong. Sin dengan menangis mengungkapkan bahwa setiap kali dia berupaya melihatnya, Chae-gyong menyakitinya. Saat hatinya telah tercuri olehnya, Chae-gyong menginginkan cerai. Selanjutnya Sin meninggalkan Chae-gyong sendirian. Chae-gyong menangis dengan rasa menyesal. Suatu malam, Chae-gyong bertanya kepada Sin jika dia benar-benar mencintainya, tidak bisakah Sin memahaminya. Chae-gyong melanjutkan tidak bisakah dia memaafkannya, namun Sin hanya diam lalu pergi. Ratu yang terus memikirkan hubungan keduanya, Ratu memanggil Chae-gyong. Ratu bertanya menanyakan perasaannya pada Yul.
Jaegyong mengatakan bahwa mereka hanya sahabat dan tidak lebih dari itu. Tentu saja ini membuat Ratu merasa lega. Tidak ingin kedak Yul sebagai pria yang ada di foto bersama Jaegyong terbongkar. Hyejong dengan licik menawarkan Jaegyong untuk melakukan Sugodejwe untuk meminta pengampunan dari raja. Sugodejwe sendiri artinya menunggu sambil bersipu, tidak makan dan minum apapun sampai pengampunan diberikan. Hari berikutnya, masalah semakin rumit pada saat raja menunjuk Yul untuk menggantikan tugas kenegaraan Shin. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka melihat Jaegyong melakukan Sugodejwe. Dia meminta pengampunan raja. Raja bertanya kepada Jaegyong apakah benar foto pria yang bersamanya adalah ayahnya. Namun Jaegyong tidak menjawab, hingga raja murka dan memutuskan untuk pergi. Menolak makan dan minum dan terus berlutut, keadaan Jaegyong membuat khawatir semua orang. Bahkan Ibu Suri sampai turun tangan dan berusaha membujuk dengan memintanya untuk mengungkap identitas pria misterius itu. Namun karena tidak ingin Yul terseret dalam masalah ini, Jaegyong tetap bungkam. Bahkan Yul mencoba membujuk Jaegyong untuk mengungkap dirinya. Dia tahu ini merupakan tindakan yang diminta oleh ibunya. Hingga pada akhirnya saat makan bersama keluarga, Yul dengan memberanikan diri mengaku bahwa dialah pria misterius yang disebut-sebut bersama dengan Jaegyong. Sadar akan konsekuensi yang diucapkannya dapat beresiko tinggi, Yul menuturkan bahwa dia siap untuk melepaskan statusnya sebagai anggota kerajaan jika diharuskan. Usai ini, Yul menghampiri Jaegyong mengatakan bahwa hukumannya sudah berakhir. Dia pun menuntunnya ke kamar. Shin memarahi Jaegyong yang dinilai terlalu ceroboh dan bahkan menuduh yang macam-macam. Dengan hati yang sakit, Jaegyong tetap bertekad untuk berbicara yang sebenarnya walaupun itu berarti dia harus diusir dari istana. Di hadapan keluarga istana, Jaegyong hanya bisa menunduk dan hanya bisa menangis pada saat Ibu Suri menanyakan apakah dia mempunyai perasaan yang sama seperti Yul. Namun Jaegyong hanya bisa menangis. Raja yang marah meminta Jaegyong untuk menjawab, tetapi dia tidak bisa. Hingga raja memintanya untuk pergi dan akan menghukumnya. Berupaya memperbaiki semua keadaan, raja berusaha membujuk Yul untuk mau menikah dengan orang lain dan melupakan gadis yang dicintainya. Namun Yul menolak sehingga hal ini membuat Yul terpaksa harus disingkirkan dari istana. Tidak terima putranya diusir dari kerajaan, Hyejong menjalankan rencana terakhirnya yaitu agar Jaegyong ikut disingkirkan, sekaligus menciptakan skandal yang bisa menggoyahkan kerajaan. Di waktu berikutnya, Hakim Kong memberitahu keluarga kerajaan bahwa pihak Dewan Kerajaan menginginkan Jaegyong untuk diusir dari kerajaan. Mereka beranggapan bahwa ini tidak adil jika hanya Yul yang diusir. Mereka juga ingin Jaegyong diusir juga. Hakim Kong juga menambahkan bahwa jika keputusan Dewan Kerajaan tidak dipenuhi, maka mereka akan memberitahu media, dan ini akan berdampak sangat buruk untuk kerajaan. Mendengar berita ini membuat mereka sangat kesal. Ratu tahu Dewan Kerajaan berpihak kepada Ibu Yul. Shin pergi menemui Hyejong. Dia memperingatkan Ibu Yul, jika dia berani mengusik putri mahkota lagi, maka dia yang akan menerima akibatnya. Shin juga mengatakan, meskipun Hyejong memiliki suatu kehormatan, dia harus ingat bahwa ambisi akan menghancurkan segalanya. Saat Shin hendak pergi, Hyejong mengatakan ada satu lagi. Adanya cinta maka akan ada pula air mata. Usai menemui Hyejong, Shin menghadapi Yul. Keduanya kembali beradu argumen. Shin menganggap Yul sebagai penyebab diusirnya Jaegyong dari istana. Sementara Yul menyebut hal itu dilakukannya untuk memenuhi kehendak dari Jaegyong. Sebelum pergi, Jaegyong mengunjungi kediaman Yul untuk terakhir kalinya. Walaupun sedih karena tahu Jaegyong bakal mencintai Shin sampai kapanpun, sambil menangis, Yul mengatakan dia akan terus menunggu cinta Jaegyong. Usai ini, Jaegyong menghadap raja dan Ibu Suri untuk menyatakan kesiapannya melepas status sebagai anggota kerajaan. Shin mendapat pesan dari handphone Jaegyong yang mengatakan bahwa dia ada di kediaman Yul dan memintanya untuk segera kemari. Shin segera pergi ke kediaman Yul. Dia berusaha untuk mencari Jaegyong, namun dia tidak menemukannya. Dia mencoba menghubunginya, namun gagal, sebab handphone Jaegyong telah dipegang oleh orang suruhan Hyejong. Segera kebakaran terjadi di kediaman Yul yang membuat Shin terkejut. Dia menjatuhkan handphonenya di sana. Di hari berikutnya, penyidik istana menyebutkan bahwa Shin disebut sebagai tersangka utama sebagai pelaku kebakaran. Sementara alibi Jaegyong telah mengiriminya pesan tidak terbukti. Wajar saja, sebab pesan itu telah dihapus oleh Antek Hyejong. Sementara Hyejong berada di rumah sakit, mengaku sebagai korban. Dia memberitahu Anteknya untuk tidak memberitahu dalang dari kebakaran ini adalah dirinya. Yul merasa curiga dengan ibunya. Dia berbicara dengan Antek Hyejong.
Dia bertanya apakah semua ini ibunya yang telah merencanakannya. Namun Ante Hyejong berbohong bahwa itu bukan ibunya. Mengetahui Shin menjadi tersangka, Chae-gyeong menjadi khawatir dengan kondisi Shin. Dia pun pergi menemuinya mengetahui bahwa Shin sedang sakit. Saat itu Chae-gyeong mengungkapkan bahwa dia benar-benar menyukainya. Itulah alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan kerajaan. Namun Shin mengatakan situasinya kini berbeda. Dia terancam tidak akan menjadi putra mahkota kerajaan. Chae-gyeong tidak peduli, dia akan tetap bersamanya. Shin mengatakan kepada Chae-gyeong untuk tetap bersamanya dan jangan meninggalkannya. Di waktu selanjutnya, Yul benar-benar merasa patah hati pada saat dia melihat kemesraan Shin dan Chae-gyeong. Di tengah kesedihannya, Ibu Suri berupaya menghibur Yul. Dia menyebutkan bahwa apa yang dirasakannya akan berlalu seiring berjalannya waktu. Malam hari, Hyejong menghubungi anteknya untuk melanjutkan rencana mereka dengan menghancurkan putra mahkota dan membuat isu pengasingan Chae-gyeong. Dia ingin membuat kerajaan memiliki generasi baru. Akan tetapi tanpa dia sadari, Yul mendengar semuanya. Sementara keluarga raja berdiskusi mengenai berita yang beredar tentang gosip Chae-gyeong. Untuk mengatasi situasi ini, Ibu Suri memiliki rencana untuk mengasingkan Chae-gyeong ke luar negeri guna meredakan situasi yang ada. Sebab ini satu-satunya cara yang harus dilakukan. Shin menolak melakukan itu. Di waktu selanjutnya, Shin bersiap untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran. Dia menemui Yul, dia tahu ini semua adalah ulah ibunya. Shin kemudian mengatakan dia merelakan posisinya diambil oleh Yul. Namun dia tidak bisa merelakan Chae-gyeong padanya. Shin menambahkan bahwa cinta Yul yang egois justru akan membuat Chae-gyeong akan pergi. Shin meminta Yul untuk membuka hati dan matanya. Beginilah pada akhirnya nasib cinta Yul. Shin kembali ke rumah, dia memberitahu Chae-gyeong bahwa dia dinyatakan tidak bersalah sebab tidak cukup bukti. Dan kemudian mengatakan dia sangat merindukannya. Selanjutnya, Chae-gyeong dihadapkan oleh keluarga kerajaan. Mendengar situasi yang ada, Chae-gyeong menyanggupi permintaan untuk diasingkan ke luar negeri, agar kerajaan bisa selamat. Chae-gyeong kemudian menemui Shin mengenai situasinya. Dia akan melakukan pengasingan demi kerajaan, mengingat kerajaan adalah keluarganya juga. Mendengar ini, Shin tidak bisa menahan emosinya dan menangis di pelukan Chae-gyeong. Pihak penyelidik menginterogasi Dayang yang merupakan antek Hyejong sebagai dalang atas insiden kebakaran dan telah menghapus pesan itu. Dia hanya menerima uang tetapi tidak tahu siapa yang mengiriminya. Usai bermain angker dengan Yul, Shin menyerahkan surat rahasia cinta peninggalan raja dan ibu Yul. Yul kemudian membaca surat itu yang membuatnya shock. Ratu berbicara berdua dengan Chae-gyeong, dia mengungkapkan dia di sini juga karena kakeknya. Ratu menambahkan bahwa sejujurnya dia sangat iri pada Chae-gyeong. Saat dia datang ke istana, dia merasa sangat kesepian. Pada saat dia melihat Chae-gyeong, dia merasa sedang melihat dirinya sendiri. Dia merasa telah kehilangan jati diri sebab tinggal di istana. Namun dia selalu menjaga semangatnya. Andai saja bisa memutar waktu, dia ingin seperti Chae-gyeong yang selalu berani atas apa yang dia lakukan. Ratu meminta Chae-gyeong untuk memanggilnya ibu, mengingat dia juga seperti ibunya. Selanjutnya, sebelum Chae-gyeong benar-benar pergi, Chae-gyeong dipertemukan dengan keluarganya. Keluarganya memberitahu Chae-gyeong bahwa dia tidak khawatir kepadanya. Dia tahu Chae-gyeong akan hidup bahagia. Yul menemui ibunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sadar ibu Yul telah memanfaatkannya dan ayahnya untuk meraih impiannya. Yul tahu ibunya berselingkuh dengan raja di masa lalu. Yul menyadari alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan cinta Chae-gyeong. Ini karena karma. Ibu Yul pun menangis dan merasa bersalah pada Yul. Di waktu selanjutnya, di hadapan para wartawan, Yul mengaku sebagai dalang dari peristiwa kebakaran di istana. Dan hal itu dilakukannya untuk menurunkan tahta Pangeran Shin. Jelas Yul di sini ingin menyelamatkan kerajaan, dan dia tidak ingin membuat Chae-gyeong berpisah dengan Shin. Sebab atas apa yang telah dilakukan ibunya. Hyejong kemudian mendengar berita pengakuan Yul. Ia membuatnya merasa terpukul dan bersalah. Alhasil saat mengendarai mobil, Hyejong berusaha menabrakkan mobilnya di depan mobil truk yang menyebabkan terjadinya kecelakaan untuknya. Usai pengakuan Yul, rangkaian peristiwa pun berubah. Dia dan ibunya yang selamat dari insiden kecelakaan memutuskan untuk keluar dari istana selamanya dan hidup dengan tenang. Sementara itu, raja memutuskan untuk mundur dari tahtanya dan menyerahkan semuanya kepada Shin. Tidak terasa waktu terus berlalu. Usai kejadian tersebut, Chae-gyeong yang telah keluar dari istana meneruskan studinya dan merasakan nikmatnya hidup tenang sebagai rakyat biasa lagi di Makau.
Kali ini dia selalu ditemani oleh Dayang Choi, orang kepercayaannya yang selalu setia menemaninya. Kebahagiaan Chae-gyung semakin lengkap pada saat Shin datang menemuinya. Mereka berbicara berdua. Shin mengungkapkan dia telah menyerahkan tahtanya kepada kakaknya yaitu Hye-myung. Pada saat makan bersama di restoran kecil, Chae-gyung mengungkapkan kepada chef bernama Antonio bahwa Shin adalah kekasihnya dengan bercanda. Namun tentu saja ini membuat Shin memikirkan hal ini. Pada saat pulang ke rumah, Chae-gyung telah ditunggu oleh Ibu Suri yang menyambut gadis itu dengan senang hati. Di waktu selanjutnya, Shin mencurahkan masalahnya pada Ibu Suri. Dia merasa Chae-gyung tidak menyukainya setelah dia memutuskan meninggalkan jabatannya sebagai putra mahkota. Namun Ibu Suri meyakinkan Shin bahwa Chae-gyung tulus mencintainya. Ibu Suri lalu memberikan cincin peninggalan kakeknya. Dia ingin mereka melakukan pernikahan mereka atas dasar saling menyukai. Shin menemui Chae-gyung, Shin menghampirinya memberinya cincin tersebut. Shin mengajaknya untuk menikah lagi, namun menikah berdasarkan saling menyukai kali ini. Hingga pada akhirnya Chae-gyung dan Shin berada di gereja, mereka melakukan pernikahan mereka disaksikan oleh Choi Sang-gung dan Ibu Suri. Saat mereka keluar, Shin mendadak mual yang membuat Ibu Suri dan Choi Sang-gung terkejut. Ibu Suri yakin bahwa Chae-gyung sedang hamil, dan drama ini pun berakhir.